oleh biofarmasetikanya, khususnya sediaan oral, di mana 80 sampai 90% ya obat yang beredar di dunia itu dalam sediaannya oral. Sediaan oral apa aja tahu? Sediaan oral apa aja yang kalian tahu? Udah di chat. Mana Tablet, tablet, sirup, sirup, kaplet, pil. Pil ya. Kemudian tablet, sirup, apa lagi? Emosi, apa lagi? Suspensi. Tablet, pil, sirup, kapsul. Kok nggak ada yang nyebutin kapsul? Ya, kemudian eliksir. Ya, itu adalah contoh-contoh yang banyak penggunaannya atau rute absorpsinya diperoleh dari cara pemberian oral. Ya. Oke. Nah, yang kita akan pelajari hari ini adalah sebelum kita mempelajari terkait biofarmasetika sediaan obat yang diberikan secara oral gitu ya, kita harus memahami dulu konsep dasar dari tubuh kita, yaitu terkait dengan anatomi fisiologi saluran cerna. Yang menurut kalian merupakan saluran cerna itu terdiri dari apa aja? Apa aja sih yang masuk ke dalam saluran cerna? Lambung, usus. Lambung, usus. Ada lagi? Esofagus, Bu. Esofagus ya, kalau misalnya minum obat nggak ada esofagus tahu-tahu lambung agak serem juga gitu ya. Berarti nggak ada. Selain esofagus, sebelum esofagus apa? Esofagus kalau kalian makan obat apa? Mulut ya, Bu? Mulut, rongga mulut ya. Kalian mau masukin obat dari mana kalau nggak dari mulut? Nggak dimasukkan sebagai saluran cerna ya. Nanti kita akan belajar sekilas ya terkait dengan rongga mulut secara anatomi fisiologinya, kemudian apa yang terjadi pada obat ketika obat melewati masing-masing dari saluran cerna ya. Kemudian kalau sediaan oral kira-kira misalnya tablet, evaluasinya apa aja? Oke nih, kita tahu bahwa absorpsinya bagus, ada parameter tablet. Uji evaluasi tablet yang bisa kita lakukan apa aja? Yang terkait dengan kekerasan, selain itu yang benar-benar itu mengindikasikan alat-alat yang kurang lebih fisiologinya sama dengan tubuh kita. Uji apa? Uji solusi, Bu. Solusi ya. Kemudian selain disolusi apa lagi? Yang ada gerakan peristaltiknya itu dilakukan buat uji apa aja selain disolusi? Uji disintegrasi. Integrasi atau waktu hancur ya. Nah, itu adalah salah satu contoh kita mengevaluasi apakah biofarmasetika sediaan oral kita itu sudah baik dari segi tadi jumlah obat yang terlarut pada pH yang beragam gitu ya, lambung dan usus. Kemudian apakah lama obatnya untuk terdisintegrasi, karena disintegrasi itu pengaruh pada cepat atau tidaknya obat masuk melalui membran lipid bilayer ya, khususnya kalau kita bicara absorpsi obat, kebanyakan absorpsi obat itu ada di usus. Namun tidak selalu ya, ada beberapa obat yang sifatnya lokal, kemudian absorpsinya ada di oral. BTW, materi ini belum pernah dijelaskan kan, atau sudah dijelaskan? Itu takutnya double nih. Belum, Bu. Takutnya, Bu, ini udah dijelasin kemarin. Oke, belum ya. Oke, next. Kita akan lanjutkan. Nah, jadi ini ya,
kalian harus ingat ya, harus mengenal diri kalian sendiri. Ini adalah bagian dari diri kalian gitu ya, anatomi fisiologi tubuh manusia, di mana semuanya punya fungsi yang masing-masing sangat berbeda, tapi saling melengkapi ya. Jadi kadang-kadang saluran cerna itu tidak perlu semuanya sama fungsinya, tapi saling melengkapi. Nah, kalau kita lihat di sini ada 4 organ yang sangat penting gitu ya, yaitu mulut, kemudian esofagus atau kerongkongan, kemudian itu ada lambung, dan ada usus. Nah, usus yang paling sering digunakan untuk penyerapan terkait dengan obat adalah usus halus. Usus halus nama lainnya apa? Nama lain usus halus. Nah, kita mulai nih. Serangan anfisman udah lupa nih, gimana ini? Belum kompre udah babai anfisman gitu ya. Duodenum, di mana duodenum itu terdiri dari jajarannya adalah duodenum, jejunum, dan benar. Duodenum, jejunum, dan di mana paling banyak penyerapan obat-obat yang diabsorpsi ya dengan rute pemberian oral itu kebanyakan ada di usus halus. Walaupun nanti saya akan jelaskan beberapa pengecualian obat yang tidak selalu diabsorpsinya di usus halus terkait dengan memang ditujukannya untuk tujuannya topikal. Contoh misalnya obat yang diminum oral tapi sifatnya topikal, biasanya untuk pengobatan apa? Kalau di salah satu bagian pencernaan, saluran cerna. Lambung. Ya benar, lambung. Untuk pengobatan apa biasanya? Untuk GERD atau melalui lambung. Ya benar, GERD atau dispepsia atau yang sering kalian sebut dengan MAH gitu ya, itu adalah salah satu obat yang diberikan secara oral tapi diabsorpsinya bukan di usus melainkan di lambung, karena memang konsentrasi dari pengobatan yang diberikan untuk obat MAH itu memang tujuannya buat apa sih? Kenapa kita minum obat MAH itu tujuannya buat apa kita? Tujuan terapinya? Menetralkan asam lambung. Yes, benar sekali ya. Jadi menetralkan asam lambung gitu ya. Sehingga tujuannya harus kita ketahui dulu gitu ya. Sehingga kok kita tahu, oh dia diabsorpsinya di usus atau di lambung. Karena tujuannya tadi menetralkan asam lambung yang tinggi, maka tujuan dari terapi tersebut akan bisa berjalan dengan optimal ketika absorpsinya adalah di lambung. Yang tujuannya adalah untuk menetralkan asam lambung. Golongan asam lambung yang golongan obat untuk MAH yang kalian ketahui jenisnya golongannya apa aja? Golongan ya. H2 Antasida, Bu. H2 antagonis, PPI. Ya, benar. Antagonis. Terus lagi antasida, satu lagi, ada lagi apa? Supralfat itu masuk mana supralfat? Mukosa protektan, Bu. Ya benar, mukosa protektif ya. Jadi alhamdulillah ya Allah, ilmunya masih nyerap ya di farmakoterapi ya, karena ini pasti akan sering kalian ketemui gitu ya nanti kalau kalian bekerja di ranah rumah sakit, klinik, apotek. Ini penyakit yang sangat familiar gitu ya, jadi kalian harus tahu gitu ya. Kalau omeprazol masuknya di mana omeprazol? PPI, Bu. PPI, benar ya, PPI, proton pump inhibitor. Jadi menekan proton pump atau pompa H+ supaya tidak meningkatkan asam lambungnya. Kalau H2 antagonis dia menetralkan tadi ya, menetralkan itu antasida gitu ya. Kalau antagonis dia melawan reseptor H2 yang salah satu fungsinya adalah untuk menetralkan tadi asam lambung ketika di antagonis kerjanya. Ya, jadi itu harus kalian pahami sekali gitu ya. Nah, selain tadi ada beberapa obat yang diabsorpsinya khusus di lambung karena memang tujuan pengobatannya adalah untuk penyakit yang ada di lambung. Nanti juga ada obat yang khusus memang diabsorpsinya di usus, tapi ususnya usus kolon. Nah, tapi selain itu kebanyakan obat itu diabsorpsinya di usus halus. Nah, nanti kalau untuk usus kolon, loh kok Bu, usus kolon kan cuma buat feses doang Bu, tapi ternyata bisa kita gunakan absorpsi obatnya itu di kolon, khususnya juga untuk penyakit yang memang tujuannya adalah
bukan topikal, lokal gitu ya, lokal di daerah usus besar, yaitu salah satunya adalah IBD nanti ya, inflammatory bowel disease. Apa itu nanti kita akan pelajari juga. Nah, ada beberapa obat yang penggunaan obatnya adalah di anus. Apa contoh sediaannya yang menggunakan di anus? Supo, Bu. Oh, dan ya suppositoria ya. Jadi tidak selalu bahwa absorpsi obat tuh kalau diberikan secara rutenya oral terkait dengan saluran pencernaan itu selalu diabsorpsi di usus halus ya. Tapi juga ada beberapa obat yang tadi sifatnya lokal karena tujuan pengobatannya ditujukan untuk penyakit di saluran cerna yang sifatnya lokal, baik itu untuk usus besar maupun tadi untuk penyakit di atau GERD gitu ya, perlu diperhatikan baik-baik. Nah, secara umum gitu ya, proses fisiologi saluran cerna kita tuh ada 3, sekresi, digesti, absorpsi. Kira-kira ada yang tahu nggak sekresi itu prosesnya seperti apa sih? Sekresi, digesti, absorpsi. Kalau absorpsi ini kalian udah tahu lah, ini pasti penyerapan dari, kalau kita bicara makanan itu pasti sari-sari makanan. Kalau kita bicara obat berarti itu proses penyerapan obat untuk masuk dari usus ke sirkulasi sistem. Pasti hafal mati kalau yang absorpsi. Kalau sekresi buat apa? Seperti untuk menghasilkan asam lambung seperti itu, Bu, mensekresi. Ya, benar. Selain asam lambung, apalagi yang tubuh bisa sekresikan? Enzim, Bu. Enzim. Benar ya. Jadi sekresi itu terkait dengan mengeluarkan sesuatu gitu ya. Entah itu mensekresikan asam lambung, entah itu mensekresikan getah empedu gitu ya, entah itu mensekresikan enzim. Gitu ya. Kalau digesti, apa yang dimaksud dengan digest atau digesti? Kalau tadi sekresi tujuannya tadi misal enzim yang ada pada lidah ya, ptyalin, mengubah karbohidrat menjadi amilase. Berarti kan bukan amilosa. Karbohidrat menjadi karbohidrat amilosa menjadi glukosa. Ya, sehingga dia dalam bentuk yang lebih sederhana gitu ya, sehingga nanti memudahkan si obat untuk bisa atau makanan untuk bisa diabsorpsi. Kalau digesti, apa yang dimaksud dengan digesti? Digest. Iya, tadi udah saya sebut loh. Kalau sekresi itu berarti mengeluarkan sesuatu, kalau digesti apa? Mencerna ya, Bu, atau menghancurkan, Iya. Bu. Mencerna atau menghancurkan dari gitu ya bentuk yang complicated atau yang kompleks gitu ya menjadi bentuk yang lebih sederhana. Tadi saya bilang enzim ptyalin mengubah amilosa gitu ya menjadi glukosa, atau karbohidrat kompleks. Kalau kalian suka makan roti, makan nasi, itu sebenarnya karbohidrat kompleks ya, amilum. Dengan adanya ptyalin dirubah menjadi bentuknya glukosa sehingga lebih mudah untuk dicerna. Ya, jadi proses digesti tidak harus selalu kimiawi ya. Kalian mengunyah makanan kalian dengan 32 kali kunyahan itu juga termasuk proses digesti. Ya, digesti itu bisa secara mekanik, bisa secara kimiawi. Nah, tujuannya buat apa? Tujuannya adalah mempermudah kerja yang ada di usus, sehingga usus nggak melempong lagi menyederhanakan senyawa, tapi senyawanya sudah di dalam bentuk yang sederhana, sehingga tinggal dimasukkan melewati usus ya, kalau kita bicara usus halus terutama duodenum ya. Jadi itu yang kita harus pahami terkait proses fisiologi saluran cerna yang tadi dari 3 hal ya, sekresi, digesti, absorpsi. Nah, tadi saya bilang ya, sekresi tadi tidak hanya enzim, mukosa ya, juga mukosa tuh bisa ya. Jadi kenapa orang kalau sakit mah itu dikasihnya supra, karena secara tidak langsung sekresi asam lambung yang berlebihan itu mengikis yang ada di lambung, khususnya mukosa. Nah, mukosa ini harus tetap dipertahankan karena tidak ya akan mengiritasi lambung. Makanya kadang obat mah itu tidak pernah diberikan sendirian, pasti ada temannya, entah ranitidin supralfat atau omeprazol supralfat. Karena kecenderungan untuk iritasi dari lambung itu disebabkan oleh mukus yang semakin berkurang. Nah, mukus ini ada di mana saja gitu ya, selain di lambung juga ada di usus. Ya, di mulut
musin namanya ya, bukan mukus. Kalau di saluran pernafasan ada yang dinamakan juga dengan mukus, tapi kalau kita bicara dengan saluran cerna, di usus ada gitu ya, untuk memudahkan makanan itu berpindah dari satu usus ke usus lainnya, itu juga ada mukusnya. Kemudian tadi ya, untuk mencegah iritasi lambung, lambung kita yang tidak tahan terhadap asam gitu ya, karena pH lambung itu kan cenderung asam kuat ya, 1 sampai 2 gitu ya. Kalau tidak ada mukusnya hancur gitu ya, asam itu ada di lambung kita. Tapi Tuhan itu sangat-sangat detil gitu ya menciptakan kita. Dia tahu bahwa ada asam lambung yang cenderung asam kuat gitu ya, sehingga dia menciptakan yang penetralnya atau lapisan pelindungnya, yaitu adalah mukus tadi. Sehingga walaupun di lambung kita ada pH asam lambung yang cenderung asam kuat gitu ya, tidak sampai menghancurkan lambung gitu ya. Jadi karena itu sayang sama kita ya. Jadi kalau bisa kalian tuh jaga gitu ya, jangan sampai sakit gitu ya. Karena kalau kalian tuh kayak dititipin ya, kalian dititipin tubuh yang sempurna. Nah, kalau dititipin tuh kalau dititipin balikin lagi tuh dalam kondisi yang keadaannya baik gitu ya. Karena kalau kalian tidak merawat ya, Tuhan kesel gitu ya, udah diciptain maha sempurna, maha detail gitu ya ciptaannya, kalian semena-mena gitu ya dengan karya Tuhan yang menurut saya sangat unbelievable gitu ya. Semua dipikirkan baik-baiknya, sampai obat itu harus diabsorpsi di mana, Tuhan tuh sampai dipikirin banget gitu ya, kira-kira nanti paling bagus absorpsinya di mana ya, untuk makanan, untuk obat gitu ya. Tapi ketika kalian sembrono gitu ya, mau menggunakan titipan Tuhan, yaitu tubuh yang sehat ya, nanti kalian akan sesali sendiri gitu ya, akan mempersulit kalian sendiri. Ketika misal contoh nih ya, contoh sederhana, praktikum. Udah tahu praktikumnya cuma ada misalnya hari Kamis sama Jumat. Nah, kalau kalian sakit, nggak bisa ikut hari Senin Selasa, nggak ada jadwalnya. Ya sepele, tapi itu sangat bermakna signifikan ya, karena saya tipe dosen yang ya kalau nggak bisa ikut praktikum gelombang 1 atau gelombang 2 kelas lainnya, ya otomatis nilai laporan praktikumnya kosong. Karena mau nulis apa, nggak praktikum kok tiba-tiba nulis laporan, kan nggak adil sama teman-temannya yang ikut praktikum. So, penting sekali kalian anak kesehatan ya, anak kesehatan tuh harus tahu menjaga kesehatan dirinya sendiri sebelum menjaga kesehatan orang lain. Gimana mau jaga kesehatan pasien kalau dirinya sakit? Ya, jadi karena kalian anak kesehatan dan satu-satunya anak kesehatan di ITERA ya, kalian harus bangga gitu dan harus jadi contoh gitu ya. Saya satu-satunya anak kesehatan di ITERA, maka saya harus memberikan contoh. Saya punya pola hidup yang sehat, olahraga, makan, istirahat, mengatur stres ya. Saya tahu pasti stres kuliah di farmasi ya, tapi mau gimana lagi, sudah dipilih ya harus dijalani gitu ya. Nah, harapannya tetap harus semangat, fokus gitu ya. Dan tadi sebelum menjaga orang lain harus bisa menjaga dirinya sendiri, dalam hal ini adalah kesehatan. Oke ya, tadi selain sekresi terkait enzim dan mukus, juga ada namanya sekresi cairan ya, elektrolit, cairan peptida gitu ya, itu adalah bagian dari proses sekresi ya. Jadi sekresi tidak hanya enzim dan mukosa ya, tapi cairan elektrolit, peptida dan protein yang sudah dalam bentuk sederhana gitu ya, disederhanakan oleh adanya enzim, itu dimudahkan nanti pada saat proses absorpsi ya. Nah, selain itu ada yang tadi kita bilang dengan digesti. Tadi kata Akmal tadi, mencerna ya. Mencerna itu demi rangka membuat dia menjadi bentuk yang lebih sederhana. Entah dengan secara mekanis kalian menggunakan gigi kalian gitu ya, atau tadi menggunakan enzim-enzim yang merubah misalnya tadi karbohidrat kompleks yang ada pada roti gitu ya, amilosa gitu ya, dengan adanya enzim betailin menjadi glukosa gitu ya. Itu adalah untuk menyederhanakan secara kimiawi. Tapi kalau secara mekanis ya tadi ada fungsi gigi taring, ada fungsi gigi seri, itu kan beda-beda ya. Kalau buat daging pakainya gigi taring, kalau seri berarti yang makanannya yang tidak harus effort banget gitu ya, yang nggak ada gigi bingsul, nggak ada ya, fungsinya itu adalah kecelakaan aja pada saat kalian mungkin waktu kecil punya genetik gitu ya, sehingga gigi bingsul gitu ya, giginya ketimpa-timpa gitu ya. Tapi sedetail itu ya Tuhan menciptakan kita tuh untuk kita nanti memudahkan pada saat makan gitu ya, sampai diurusin seperti itu. Jadi
Tadi pesan saya harus kalian menjaga baik-baik itu ya kesehatan itu ya, karena kesehatan itu mahal sekali, baru terasa pas sudah di rumah sakit tuh. Kosnya segini tuh ya harga kesehatan itu ya. Oke, yang selanjutnya adalah absorpsi. Tadi saya bilang, absorpsi itu tergantung dari jenis obatnya. Tadi kalau misalnya obatnya ditujukan, memang tujuan pengobatannya untuk penyakit yang sifatnya lokal. Misalnya penyakit yang ada di usus, tadi IBD, inflammatory bowel disease, atau tadi penyakit yang ada di mana, di lambung gitu ya, itu adanya adalah di mah ya, untuk penyakit mah gitu ya. Tapi sebagian besar obat-obat yang tujuannya bukan ditujukan untuk kesehatan lokal itu memang biasanya diserapnya di duodenum atau bagian dari usus halus. Jadi usus halus itu yang pertama adalah duodenum, kemudian nanti ada jejunum gitu ya, kemudian nanti ada ileum. Yang paling banyak digunakan untuk penyerapan usus itu kalau nggak di duodenum adalah ileum. Sedangkan jejunum ini kayak perantara penghubung antara duodenum sama ileum. Ya, di mana tadi juga ada mukusnya supaya dari tadi makanan atau obat itu bisa bergerak gitu ya. Yang harapannya ketika dia sudah masuk melewati membran lipid biliar yang ada di usus bisa dimasukkan ke dalam peredaran darah. Ingat ya, belajar farmakokinetik, proses masuknya obat ataupun makanan itu selalu keseimbangan. Nah, Tuhan aja tahu gitu ya, memasukkan sesuatu itu keluar masuknya harus sama. Ya, dan itu berlangsung sampai kondisi dia stabil atau seimbang atau equivalent gitu ya antara makanan yang ada di lumen usus gitu ya atau obat yang ada di lumen usus untuk dimasukkan sirkulasi sistemik. Ya, begitu juga dengan makanan. Nah, kita lihat di sini ya, ini sebentar akan memasuki bulan puasa gitu ya. Nah, kalian juga perlu tahu gitu ya, bagaimana cara pemberian obat gitu ya, kalau misalnya obatnya itu memang harus diberikan pada perut kosong ataupun tidak gitu ya. Nah, obat yang diberikan dengan rute oral ini kan kemungkinan akan sangat berpengaruh dengan adanya makanan atau tidak ada makanan. Kira-kira nih, kalau kita mengkonsumsi obat bersamaan dengan makanan, kira-kira waktu pengosongan lambungnya akan lama atau cepat? Nah, coba saya mau raise your hand versi Zoom. Yang cepat silakan tunjuk tangannya. Cepat. Ada yang cepat? Tidak ada. Oke, kalau yang lambat? Yang lambat? Nah, mau ditanyain versi satu saja Akmal? Akmal doang? Oke, Vito. Udah, berdua doang nih. Kenapa ya? Saya mau tanyain versi live atau versi siaran tunda pun tetap sedikit gitu ya yang menjawab. Saya kira kalau nggak bertemu eye to eye, kalian tuh lebih berani gitu ya untuk memilih gitu. Tetap sama aja ya, kalian tuh generasi takut salah. Padahal kita tidak akan bisa belajar banyak kalau kita tidak melakukan kesalahan gitu ya. Karena kalau belajar dari keberhasilan tuh nothing gitu ya, pasti kita tuh belajar dari kegagalan, kesalahan, yang dimana kita terus memperbaiki diri gitu ya. Kalau belajar dari keberhasilan tuh apa yang mau dipelajari, orang udah berhasil gitu ya. Tapi kalau belajar dari kesalahan, kegagalan itu penting sekali, itu yang membuat kita tumbuh gitu ya. Jadi jangan takut salah gitu ya. Saya tuh heran, padahal saya bukan tipe yang menjatuhkan loh kalau kalian salah, paling ngebenerin gitu ya, tidak sampai menjatuhkan. So jangan takut untuk bersuara gitu ya. Nah, benar ya tadi yang disetujui oleh Vito dan Akmal. Jadi adanya makanan itu akan memperlambat proses pengosongan lambung. Nah, ini sangat berbahaya untuk obat-obat yang tidak tahan terhadap asam lambung. Contohnya adalah amoksisilin. Ya, jadi amoksisilin itu adalah obat yang tidak tahan terhadap asam lambung. So, kalau mau pengosongannya lambat gitu ya, misalnya kita mengajukannya makannya setelah makan, boleh nggak Bu amoksisilin? Boleh, tapi amoksisilinnya disalut dulu. Salut yang tahan terhadap kondisi asam yang ada di lambung. Kalau amoksisilinnya bukan dalam tablet yang dalam kondisi disalut, maka kita harus mempercepat waktu pengosongan lambungnya dengan cara diberikan sebelum makan. So, kalian harus tahu ya, sekarang tidak ada lagi obat yang semuanya diberikan setelah makan ataupun sebelum makan. Nah, pertanyaannya, ada mungkin yang bisa jawab, kira-kira berapa lama jeda
gitu ya. Kalau obat diberikan sebelum makan dan berapa lama jeda ketika obat diberikan setelah makan. Dalam hal ini jangan sampai mengganggu absorpsi dari obat. Ada yang tahu? 5 poin kalau ada yang tahu. Harus benar dua-duanya. Ada? Oke, silahkan Akmal ingin mencoba. Baik Ibu, izin menjawab terkait hal tersebut. Untuk sebelum makan, itu kurang lebih 30 menit ya Bu sebelum makan. Kemudian kalau setelah makan, pengkonsumsiannya itu 1 jam setelah makan Ibu. Oke, baik. Gitu. Ada yang saya tampung dulu ya. Siapa tahu ada yang mau mencoba lagi lelang-lelang untuk mencoba kira-kira berapa lama. Ini anak farmasi banget, ini pasti dipakai. Ini pasti dipakai. Ada yang tahu? Kira-kira berapa lama jeda yang harus diberikan? Saya mencoba. Oke, Lulu mau nyoba. Oke, silakan Lulu. Izin menjawab Bu, kalau saya yang sebelum makan kayaknya 30 menit Bu, sedangkan yang sesudah itu 2 jam kayaknya Bu. Oke, bentar ya saya catat dulu ya. Oke, Rian mau menjawab. Silakan Rian. Rian, nggak jawab ya. Oh, Rian update nih. Ada lagi yang mau menjawab selain Akmal dan Lulu? Lelang-lelang, ayo lelang 5 poin gitu ya. Ada mau nyoba? Masih belum tepat. Tapi saya kasih modal 2 lah ya. Karena sudah berani mencoba itu saya harus menghargai. Karena tidak semua orang berani mencoba. Oke, ada lagi yang mau full 5 poin? Oke, Amelia, silakan Amelia. Baik, izin masuk Bu, izin menjawab. Menurut saya sebelum makan itu 30 sampai 60 menit dan setelah makan itu sama Bu, 30 sampai 60 menit baru boleh minum obat. Oke, ada lagi? Belum. Sedikit lagi. Ada yang mau coba? Oke, Indah, silakan Indah. Ya, silakan Indah. Indah search dulu ya di Google. Oke, silakan Indah. Suaranya tidak ada di saya. Oke, Indah dan Anissa. Oke, Indah, suaranya tidak ada atau di chat saja Indah kalau suaranya tidak ada. Karena di saya tidak mendengarkan suara Indah. Oke, Anissa, silakan Anissa. Kalau sebelum makan 30 sampai 60 menit, Bu. Kalau setelah makan 2 sampai 3 jam. Ada lagi Anissa. Oke, Anissa. Oke, ada lagi? Oke, Indah mau jawab, suaranya soalnya tidak ada di saya, mungkin boleh di chat kalau misalnya susah. 30 menit sampai 60 menit, 2 sampai 3. Tadi Anissa berapa Anissa? 30 sampai 60 menit sebelum, sesudahnya 2 sampai 3 jam, Bu. Sebenarnya 30, ya benar sih. Ya, yang terakhir benar adalah Indah sama Anissa ya. Jadi untuk obat diberikan sebelum makan itu 1 jam sebelum, dan setelah makan supaya tidak mengganggu absorpsi dari obat adalah 2 jam setelah. Nah, tolong diingat baik-baik ini karena ini nanti penting sekali gitu ya ketika nanti mengkonseling pasien terkait dengan cara penggunaan obat atau obat yang diberikan dengan oral gitu ya. Ini penting sekali. Dimana kita tahu intinya adanya makanan akan memperlambat waktu pengosongan lambung. Sebenarnya tidak masalah ketika obat tersebut tidak rusak di asam lambung. Namun kalau obat tersebut gampang rusak dikarenakan terlalu lama berada di lambung, maka cara kita mengantisipasi obatnya adalah dengan cara diberikan sebelum makan, yaitu 1 jam sebelum makan. Tapi kalau obatnya sudah kita salut, Bu, nggak masalah kan Bu, kalau obatnya nggak stabil, tapi kita udah dalam bentuk salut enterit, nggak masalah. It's okay kalau mau diberikan setelah makan karena kita sudah preparasi obatnya dibuat dalam bentuk salut.
enterik gitu ya, sehingga it's okay. Tapi kalau obatnya gampang rusak dalam asam lambung kita tidak salut, ya jangan dilama-lamain dia, harus dipercepat dengan cara diberikan sebelum makan. Nah, obat-obat yang tidak gampang rusak oleh adanya asam lambung, it's okay kalau mau diberikan bersamaan dengan makan atau setelah makan. So, ini menjadi key point di mana kalian harus tahu obat-obat yang seperti apa yang gampang rusak karena asam lambung, obat-obat seperti apa yang tidak gampang rusak terhadap asam lambung. So, kalian bisa tahu kalau rusak terhadap asam lambung kemudian tidak disalut gitu ya, maka diberikan dalam waktu perut yang masih kosong atau tadi jedanya adalah 1 jam sebelum makan. Tapi kalau obat-obatnya tahan terhadap asam lambung gitu ya, tidak rusak di asam lambung mau diberikan setelah makan, it's okay, kencana gitu ya kalau mau diberikan setelah makan. So ini harus dipegang berat, dipegang erat-erat. Memangnya balonku ada 5, dipegang erat-erat, ditanamkan kuat-kuat di otak kalian gitu ya. Sehingga biar tidak lupa gitu ya, 1 jam setelah makan atau 2 jam setelah makan itu adalah jeda kapan kalian harus mengonsumsi obat agar tidak mengganggu absorpsi obat ketika obatnya diabsorpsi di usus ya. Nah, kita bisa lihat di sini waktu pengosongan lambung ya itu dan usus dan kolon itu bisa sampai 9 jam sampai 5 hari. Ini tergantung dari berapa banyak makanan yang kalian konsumsi gitu ya. Karena semakin lama kalian atau semakin banyak makanan yang kalian konsumsi, pasti waktu pengosongan lambung dan waktu transit dari saluran cerna akan semakin lama. Nah, kita lihat di sini ya, ini adalah bagian yang sangat penting untuk kalian ketahui terkait semua yang diciptakan Tuhan itu ternyata ada spesifik terkait dengan pH-nya. Kalau kita lihat di sini waktu yang paling cepat ya dari transit makanan ataupun obat adalah mulut. Mulut ini bisa kita gunakan ketika kita ingin membuat suatu sediaan yang kita harapkan dia sudah pecah di mulut sehingga tinggal langsung diserap lambung atau langsung serap di usus. Contohnya misalnya adalah dibuat menjadi FDT. Apa itu FDT? Adalah fast disintegrating tablet. Jadi dia dipaksa untuk hancur ketika di mulut, diharapkan setelah masuk ke dalam esofagus, kemudian di lambung atau di usus, penyerapannya akan lebih optimal terkait dengan waktunya. Jadi waktunya akan lebih singkat dibandingkan obat itu baru hancur ketika lambung ataupun baru hancur ketika pada proses digesti yang ada di saluran cerna. Nah, kita lihat ya sebentar lagi akan bulan puasa, di mana waktu puasa dan tidak berpuasa ternyata mempengaruhi waktu transit dari obat ya ataupun makanan. Ketika kita dalam keadaan puasa itu ya waktu transitnya itu sangat cepat, 10 sampai 1 jam karena ya tol gitu ya, bebas hambatan gitu ya, ada hambatan terkait dengan makanan. Sehingga waktu pengosongan lambung akan lebih cepat ketika kita tidak mengkonsumsi makanan. Nah, ini sangat ditujukan tadi untuk obat-obat yang gampang rusak terhadap makanan, terhadap asam lambung. Sehingga tadi harus dipercepat pengosongan lambungnya, ketika tidak diberikan makanan, dia cepat banget tuh, jalur bebas hambatan, jalur tol itera gitu ya, 1 jam paling lama. Tapi ketika adanya makanan dan makanannya semakin susah untuk dicerna, contohnya adalah nasi padang, ya rendang gitu ya, itu yang lemak-lemak itu akan memperlama proses dari pengosongan lambung karena untuk mencerna lemak, asam lambung itu yang dibutuhkan lebih banyak. Otomatis asam lambung yang dibutuhkan lebih banyak, maka untuk mencerna lemak menjadi asam lemak supaya bisa dicerna oleh usus akan juga waktunya lebih lama. Sehingga tadi ya semakin banyak makanan yang kalian asup sebelum minum obat dan obatnya itu tidak tahan terhadap asam, maka akan semakin lama dia berada di lambung, otomatis jumlah obat yang tidak rusak itu akan semakin sedikit. Ya, sehingga pada saat absorpsi dia minimal sekali, akibatnya tidak ada efek. So sometimes obatnya tepat, cara pakainya salah. So, jangan nyalahin obatnya, coba dicek kembali. Kalau dosisnya tepat, apakah aturan pakainya tepat. Jadi kalau ada pasien yang ngeluh gitu ya, Mbak, saya tuh sakit kok nggak sembuh-sembuh. Coba dicek. Dosisnya sudah tepat, sudah tepat. Tidak ada interaksi, tidak ada. Coba lihat cara penggunaannya. Jangan-jangan salah di cara penggunaannya sehingga jumlah dan kecepatan obat yang terabsorpsi itu tidak optimal. Sehingga kalau tidak optimal, otomatis jumlah obat yang bertemu dengan reseptor tidak optimal. Sehingga efek farmakologis yang kita harapkan juga tidak ada.
ya. Kemudian untuk duodenum, ya pH-nya sekitar 6 sampai 6,5, waktu transisi sangat cepat gitu ya, 5 sampai 10 menit gitu ya. Yang agak lama adalah pada saat di ileo 3 sampai 6 jam. Di mana pada saat transit inilah terjadi proses absorpsi baik itu makanan maupun sari makanan ataupun obat gitu ya, baik pada duodenum, jejunum dan ileum. Tapi yang paling sangat bermakna signifikan terhadap dengan absorpsi obat adalah duodenum dan ileum. Sedangkan kolon itu adalah tempat di mana obat sudah menjadi bentuk metabolitnya atau sudah bentuk sari-sari diambil yang bergunanya tinggal ampas-ampasnya doang. Di sini adalah fungsi dari kolon adalah untuk absorpsi air dan defekasi. Namun jangan salah ya, happy tummy, happy mood. Ya, kenapa? Karena di situ ada bakteri baik. Coba apa bedanya prebiotik sama probiotik? Ada yang tahu? Cintai ususmu. Cintai ususmu tuh usus kolon ya, bukan usus halus ya. Jadi jangan salah, cintai ususmu tuh yang dimaksud adalah usus kolon atau usus besar. Nah, ada yang tahu prebiotik sama probiotik itu contohnya apa atau definisinya deh? Contohnya kalau berat. Oke, untuk nilai keaktifan ya, ada yang mau? Oke, silahkan Rini. Ingin menjawab Bu, jadi untuk probiotik itu bakteri baik yang bisa ditemukan di saluran pencernaan, misalnya itu ada di lambung. Kalau yang prebiotik itu dia kalau yang prebiotik itu karbohidrat kompleks yang atau serat di dalam makanan yang tidak dapat dicerna secara langsung. Itu pre atau pro? Yang Itu yang pre. Oke. Ada lagi? Ya. Jadi probiotik itu adalah bakterinya ya, bakteri probiotik. Nah, misalnya kalian minum Yakult tuh, Lactobacillus bulgaricus. Nah, itu adalah bakteri yang menguraikan sisa-sisa makanan gitu ya, sebelum nanti ada prosesnya dinamakan dengan defekasi. Nah, semakin kalian sehat memberikan kondisi yang nyaman buat bakteri ya. Bakteri itu sangat suka dengan serat. Nah, serat tadi adalah prebiotik. Namun perlu diluruskan ya, bakteri probiotik tidak ada di lambung. Ya, bakteri probiotik hanya ada di usus. Makanya bukan cintai lambungmu kan, minum Yakult tiap hari, tapi cintai ususmu ya. Jadi itu diluruskan. Tapi untuk definisi sudah benar. Jadi kalau probiotik itu lebih ke bakteri yang menguraikan tadi ya sisa-sisa makanan yang tidak berguna atau sisa-sisa ampas tadi untuk tadi dimudahkan dalam proses defekasi. Tapi kalau untuk probiotik tadi benar, serat ya yang dibutuhkan untuk bakteri itu makan. Bakteri probiotik itu juga butuh makanan. Nah, salah satu surat yang bisa kita lihat contohnya adalah kurma. Nah, tahu nggak kalian bahwa ternyata kurma itu adalah bahan disukai oleh bakteri baik yang ada dalam usus kalian ya, sehingga bakteri yang ada dalam usus itu nggak mati gitu ya, atau sehat gitu ya, karena dia cukup terhadap serat ya, selain tadi buah-buahan, sayur-sayuran itu juga. Tapi kurma ternyata mengandung serat yang tinggi, yang dimana itu dibutuhkan untuk bakteri baik itu bisa bertahan di usus dengan lebih nyaman gitu ya. Karena kalau bakteri usus kita jaga dengan baik gitu ya, ternyata itu mempengaruhi hormon kebahagiaan terkait dengan dan dopamin. So sebenarnya kebahagiaan itu bisa dihack ya, ketika kita tahu hormon apa sih yang bikin kita bahagia. Oh, ada hormon dopamin, ada hormon serotonin gitu ya. Gimana tuh cara aktifkannya supaya naik gitu ya, kalau kaitannya dengan konsumsi makanan. Nah, ternyata dengan kita menjaga makanan kita tetap sehat ya, bukan makanan sampah atau junk food, ternyata itu punya korelasi baik ketika meriliskan hormon kebahagiaan. Misalnya dopamin ya, salah satu dopamin itu sebenarnya ada 4, saya lupa ya. Ada dopamin, serotonin, 2 lagi saya lupa. Ada yang bisa nyebutin? Dopamin, serotonin, ada 2 lagi hormon kebahagiaan itu ya. Dopamin itu bisa diaktifasi dengan tadi olahraga. Atau tadi bisa konsumsi makanan yang sehat. Serotonin juga. Serotonin, kenapa kalian itu suka insomnia? Karena serotoninnya kurang.
ya, serotoninnya kurang jadinya insomnia. Sebenarnya serotonin cukup sih Bu, tapi laporan praktikumnya yang banyak Bu, jadi nggak mau dipaksa insomnia ya apa-apa lah ya. Sesekali kalau untuk belajar memang harus ada perjuangannya gitu ya. Jadi itu perlu diketahui ya, prebiotik dan probiotik ya, karena itu ternyata sangat mempengaruhi mood ya, happy tummy, happy mood gitu. Jadi kalau kenapa orang puasa itu tuh sebenarnya lagi diuji kesabarannya, karena dia pasti akan gampang marah gitu ya. Karena posisinya dia lapar gitu ya. Nah, tapi gimana nih, kita mau ngikutin hawa nafsu atau mau ngikutin eh, guidance-nya Tuhan gitu ya, suruh kita bersabar. Ya, jadi ini adalah contoh bahwa ternyata prebiotik dan probiotik itu sangat berpengaruh terkait dengan mood ya. Jadi benar, orang marah, orang puasa itu memang diuji kesabarannya karena memang saat itu bakteri lagi butuh-butuhnya makan, tapi kita stop gitu ya, karena nanti kita lihat ada manfaat lain karena akan berpuasa. Mungkin kalau orang luar negeri yang tidak punya agama atau ateis itu mengenalnya intermittent fasting ya. Nanti kita akan bedakan apa sih Bu bedanya intermittent fasting sama puasa yang dilakukan oleh kaum muslim atau yang beragama muslim gitu ya. Nah, tapi dua-duanya sangat-sangat punya manfaat yang signifikan gitu ya. Nah, dengan rongga mulut tadi ya, ini adalah saluran pertama makanan atau obat. Tadi selain ada air liur gitu ya, yang di dalamnya ada enzim petialin yang mengubah tadi karbohidrat kompleks menjadi karbohidrat sederhana dalam bentuk glukosa, juga ada yang dinamakan musin. Musin inilah yang nanti biar kalian tuh gak kesedak. Jadi kadang kalau makan tuh jangan cepet-cepet gitu ya, takutnya musinnya itu belum berinteraksi dengan makanan sehingga masuk ke esofagus, terjadilah yang dinamakan dengan tersedak. Nah, musin juga bisa berinteraksi dengan obat, tapi tentunya tidak berpengaruh signifikan ya dibandingkan ketika obat nanti berinteraksi dengan komponen yang ada di saluran cerna lainnya, terutama pada lambung. Transitnya umumnya pendek kecuali ketika si obat diberikan secara sublingual. Nah, biasanya obat yang diberikan secara sublingual itu adalah obat yang sifatnya lipofilik. Ya, lipofilik itu kebanyakan contoh obat yang diberikan sublingual apa? Isosorbit dinitrat. Ya benar, isosorbit dinitrat itu satu, diberikan di bawah lidah karena ternyata kalau kita berikan secara oral, bioavailabilitasnya rendah karena banyak mengalami first pass effect atau metabolisme besar-besaran di hati. Kedua, memang karakteristiknya adalah lipofilik, sehingga dia lebih cocok untuk diabsorpsinya di bawah lidah. Ketiga, itu efek obat yang sangat cepat, di mana kita tahu di bawah lidah itu banyak sekali pembuluh darah. Sehingga kalau obatnya buat jantung, onset itu harus cepat sekali. Karena golden time orang bisa diselamatkan sakit jantung itu hanya 30 menit paling lama, 10 menit itu ya. Lewat dari 10 menit, dah bye-bye dunia gitu ya. Sehingga kita harus tahu alasan kenapa ada obat yang diberikan secara sublingual. Satu tadi, menghindari metabolisme gitu ya. Kedua, tadi memang dibutuhkan onset yang cepat karena terkait penyakitnya itu kalau lewat gitu ya, dia bisa die gitu ya. Ketiga, ketika kita tahu tadi bahwa di sublingual itu banyak pembuluh darah yang bisa meminimalkan first pass effect ya. First pass effect dikarenakan jumlah obatnya tidak banyak yang termetabolisme sehingga jumlah obat aktifnya yang berada di dalam darah itu semakin banyak. Dari situ nanti kan bisa menimbulkan efek farmakologi ketika obat bertemu dengan reseptor. Nah, di bawah lidah ada yang kita namakan dengan vena lingualis. Inilah yang tadi dimanfaatkan untuk beberapa obat yang sifat lipofilik, gampang termetabolisme secara besar-besaran. Pengen onset waktunya cepat, itu diberikan di bawah lidah, ya. Tidak hanya di bawah lidah, di bawah bukal. Bukal itu di mana? Kalau bukal. Kalau tadi sublingual di bawah lidah, kalau bukal di mana letaknya? Jangan tahu lingual ya. Antara gusi dan gigi. Ya, benar. Ya, ini adalah letak di mana obat diberikan secara. Nah, tadi ya contohnya sama gitu ya, adanya lipofilik. Ya, kualitas dari obat yang terlalu lipofilik kadang paling baik diberikannya di daerah bukal dan juga dibutuhkan untuk onset waktunya cepat. Obat yang cenderung lipofilik kita
waktunya cepat dan memang digunakan untuk penyakit yang dalam, itu biasanya jalurnya kalau tidak di bawah lidah adalah bukal. Ya, itu perlu diperhatikan. Dan tadi adanya air liur ternyata itu memudahkan kalau kita ingin cepat disintegrasinya di mulut. Jadi pas saat masuk ke esofagus melewati lambung dan usus lebih cepat karena sudah hancur duluan di mulut. Yang tadi saya namakan dengan FDT atau ODT, oral disintegrating tablet. Di mana faktor yang berperan penting dalam eksipien terkait dengan ODT atau FDT itu adalah bahan penghancurnya. Penghancurnya harus premium, ya. Penghancur yang premium apa? Masih ingat nggak? Penghancur yang premium untuk sediaan tablet masih ingat? Amprotap ya. Amprotap, benar. Amprotap atau yang dinamakan dengan Avicel ya, 1PH 101 atau 102. Nah, ketika kita pengen cepat Bu disintegrasinya bisa nggak Bu di mulut? Bisa. Sehingga nanti pada saat masuk lambung atau usus itu sudah langsung proses absorpsi ya. Kalau misalnya aripiprazol ini kan golongannya omeprazol DKK ya, bisa langsung diabsorpsi di lambung. Ya, jadi kegunaannya dari saliva. Jadi semua yang diciptakan Tuhan itu punya kegunaannya sendiri-sendiri, dan kalau kita tahu karakteristik dari masing-masing anatomi fisiologi, kita bisa tahu mana obat yang paling cocok diberikan di bawah lidah, paling cepat diabsorpsi di usus, dan paling cepat diabsorpsinya misalnya untuk pengobatan penyakitnya lokal misalnya di kolon. Nah, esofagus tidak ada penyerapan di dalamnya, dia merupakan saluran penyalur aja gitu ya, dari yang tadi misalnya kita makan, sudah berikatan dengan musin, dibawalah ke lambung gitu, atau tadi kita mengkonsumsi ODT atau oral disintegrating tablet, di mana dia pecah di mulut, harapannya langsung bisa dicerna baik itu di usus ataupun di lambung. Jadi tidak ada penyerapan obat di dalamnya. Nah, ini yang kita akan lebih fokuskan ya, karena ini menjelang bulan puasa gitu ya. Ya, jadi kalau berpuasa baik intermittent ataupun puasa yang beragama muslim ternyata punya manfaat. Penelitian menunjukkan ya, orang yang mengalami DM sekalipun itu ternyata kadar gula glukosanya itu lebih teratur atau terkontrol ketika berpuasa. Hebat ya. Malah ketika berpuasa kerja dari pankreas itu lebih aktif dibandingkan pada saat tidak berpuasa. Inilah yang menyebabkan munculnya intermittent fasting atau yang kita namakan dengan puasa antar gitu ya, antar. Nah, berbedanya antara intermittent fasting sama puasa yang dijalani oleh umat muslim adalah intermittent fasting tidak makan makanan yang berat tapi masih boleh minum air putih ya, jangan jus mangga ya, sama aja kalau jus mangga ya, air putih doang. Sedangkan puasa yang dijalankan oleh umat muslim itu tidak minum dan tidak makan. Tapi kedua-duanya sangat berguna buat kesehatan. Tadi salah satunya bisa mengontrol kadar gula di dalam darah. Berarti bisa meningkatkan sensitivitas insulin ya untuk memasukkan glukosa yang ada di darah ke dalam sel. Sehingga tadi kadar gula glukosa dalam darah itu menurun atau cenderung stabil. Yang kedua, sudah diteliti ya, baik itu puasa yang dijalankan oleh umat muslim dan puasa yang dijalankan oleh kaum barat yang menyebutnya intermittent fasting. Sel yang mengalami kanker itu cenderung sel yang istilahnya terinfeksi kanker atau sel kanker yang ada dalam tubuh kita itu cenderung mengalami kelaparan atau autofagi. Ya, di mana dia kelaparan otomatis dia akan mati. Ya, sehingga itu bisa menghambat pertumbuhan sel kanker untuk bermetastase atau menyebar ke seluruh jaringan tubuh. Ya, jadi itu sudah dibuktikan ya bahwa dengan berpuasa kita itu sehat. Dan pada saat kita berpuasa lambung sama usus itu bersih-bersih. Ya, kayak orang mau mudik gitu ya, sebelum mudik itu bersih-bersih dia. Bersih-bersih dari sisa-sisa makanan, sisa-sisa metabolisme yang enggak digunakan, bersih-bersih. Sehingga itulah yang mengoptimalkan kerja dari lambung sama usus kita ketika nanti puasa sudah selesai gitu ya. Jadi sekalian dia bersih-bersih. Nah, ini yang perlu diingat ya, bahwa tadi ada maknanya gitu ya kenapa orang berpuasa. Nah, dan juga ya semakin kalian sering makan gitu semakin kalian sering berpuasa, mengurangi jumlah makanan itu juga bisa memperlambat aging atau slow down aging. Karena ternyata semakin kita banyak makan, kita semakin menggunakan banyak NAD+ ya. NAD+ itu adalah semacam antioksidan yang ada dalam tubuh
kita, dimana kalau kita sering makan gorengan, ya NAD+ ini menetralkan. Tapi semakin banyak NAD+ yang kita gunakan, maka itu akan mempercepat penuaan dikarenakan telomerase atau bagian DNA yang ada dalam tubuh kita itu semakin memendek kromosomnya, atau DNA telomer, tahu ya, telomer yang ini. Nah, itu semakin pendek ketika kalian sering makan, karena sering digunakan NAD+-nya ini ternyata tadi mempercepat istilahnya aging, gitu ya. Jadi puasa itu bikin awet muda ya. Jadi kalau kalian nggak punya duit buat beli skincare, puasa aja, gitu ya. Puasa sudah sebagai skincare alami ya. Bagi yang Bu, skincare kok mahal-mahal sekarang ya, nggak usah capek-capek gitu ya. Bisa dengan puasa itu ternyata slow down the aging. Selain olahraga juga ya. Jadi sangat banyak manfaat yang bisa kita peroleh dari puasa, baik yang menjalankan puasa sebagai ibadah plus untuk kesehatan ya bagi yang beragama Muslim, maupun yang non-Muslim tapi pengen juga mendapatkan manfaat dari puasa, yaitu dengan menjalankan intermittent fasting. Nah, yang berbeda dari intermittent fasting tadi ya, masih boleh minum, tapi minumnya jangan yang manis. Minumnya ya teh tawar boleh, air putih boleh. Dan ada kisaran waktunya, yaitu sekitar 12 jam, 16 jam, 18 jam, dan 20 jam. 12 jam saja sudah baik sih kalau kalian mau nyoba ya, bagi yang beragama non-Muslim tapi pengen ngerasain manfaat dari puasa. Itu akan bikin tubuh kalian lebih ringan gitu ya. Itu pun saya lakukan ketika misalnya nih, stop makan jam 8, baru makan lagi jam 8 pagi. Ya. Jadi selama 12 jam itu saya tidak makan apa-apa, itu juga sebenarnya sehat. Tapi karena masuk ke bulan puasa, kalian harus bersyukur gitu ya. Yang beragama Muslim selain menjalankan ibadah gitu ya, tapi Tuhan juga sayang sama kalian ya, dibuat bersih-bersih tubuh kita ya pada saat berpuasa, sehingga tadi bisa bikin awet muda gitu ya, menetralkan atau mengembalikan kadar gula dalam darah dan mencegah sel kanker bermetastase ya. Apalagi kalau kalian tidak sakit apa-apa, itu sangat sehat sekali gitu ya. Ketika ada waktunya kita perlu istirahat, ada waktunya kita perlu bekerja dengan organ ya. Organ itu dikasih waktu sama Tuhan, ada waktunya untuk istirahat, ada waktunya untuk bekerja karena makanan terkait dengan lambung. Nah, di lambung tadi ada yang dinamakan dengan mukus. Ini yang tadi saya bilang bisa mengiritasi ketika semakin tipis. Ya, makanya tadi kalau misalnya pengobatan untuk dispepsia atau MAH biasanya dikombinasi antara antasida, kemudian supralfat, ranitidin atau supralfat gitu ya, PPI, omeprazol dengan supralfat, karena tadi selain ditekan sekresi asam lambungnya, juga harus dilapisi mukosanya tidak semakin tipis, karena tadi kalau semakin tipis lapisan mukosanya akan mengiritasi dari lambung. Nah, tadi saya bilang ya, pada saat berpuasa cenderung tidak terlalu asam, ya, asamnya cenderung asam yang menuju ke arah netral. Tapi ketika ada makanan, memang fungsinya asam lambung di makanan, adanya makanan itu memang supaya si cepat digestinya cepat gitu ya, di proses digestinya cepat, makanya cenderung asamnya adalah asam yang kuat. Makanya itu kenapa kok orang puasa malah nggak ngah, Bu. Nah, ini jawabannya. Ya, jadi semua tuh ada jawabannya secara ilmiah. Gitu ya. Kenapa kok orang puasa malah nggak mah, Bu? Tapi kalau kita nggak puasa, telat makan malah mah. Karena pada saat puasa, kurang lebih 10-12 jam, pH di asam lambung asam yang kuat. Tapi asam menuju ke arah netral 2-6 gitu ya, bukan 1,5 sampai 2. Sehingga ini tidak menimbulkan bahaya gitu ya, dibandingkan pada saat kita nggak berpuasa, tahu paginya makan, siangnya nggak makan, itu beda halnya ketika dari sahur sampai berbuka maghrib itu tidak makan gitu ya. Maka pH akan menyesuaikan dengan sendirinya gitu ya, dengan posisi yang tadi tidak terlalu asam, sehingga inilah yang menyebabkan kenapa orang puasa tapi punya riwayat mahnya tidak kambuh. Saya sampai merinding gitu ya, karena saya tahu secara ilmiah ini ternyata ada penjelasannya. Ya, nah adanya makanan ini juga menyebutkan, kalau tadi kita bicara pada saat puasa ya, tapi ketika kita mah itu kan memang harus disuruh makan ya. Salah satunya adalah makanan itu meningkatkan pH ya ketika makanan berinteraksi dengan asam lambung. Sehingga tadi kenapa kita harus rutin gitu ya, kalau udah punya riwayat mah, kalian mau praktikum selalu bawa snack ya, entah snacknya tapi jangan micin-micin mania ya, yang sehat gitu ya, buah, kemudian risoles boleh lah, risoles, donat gitu ya, yang intinya jangan sampai
kalau udah punya riwayat mah itu kayak nggak ada yang dimasukin makanan ya sama sekali, karena itu akan menyebabkan tadi iritasi lambungnya kumat. Oke, tapi anehnya ketika kita puasakan dengan kurun waktu yang cukup lama ya, bukan 2 jam, 3 jam, tapi kurang lebih 10 jam sampai 20 jam ya kalau kita bicara intermittent fasting, malah itu tidak mencederai atau tidak membuat riwayat ataupun penyakit mah kita kambuh. Ya karena tadi asam lambungnya tidak cenderung asam banget seperti ketika kita tidak berpuasa. Ya. Oke. Nah, ini tadi perlu dihatikan ya, kalau obatnya larut terhadap lemak gitu ya, atau stabil terhadap pH, cenderung memang absorpsinya di lambung. Jadi kalau kita bilang tadi misalnya omeprazol, kenapa dia absorpsinya bagus di lambung? Satu, kemungkinan dia punya kelarutan terhadap lemak yang tinggi dan memang stabil terhadap pH asam lambung. Jadi kalau obatnya stabil terhadap asam pH lambung, bisa saja kemungkinan dia diabsorpsinya di lambung secara difusi pasif. Oke, next. Nah, pengosongan lambung nih intinya adanya osmolalitas, cairan. Ya, jadi selain makanan juga cairan. Tadi saya bilang, kalau nggak ada makanan, cenderung cepat pengosongan lambung. Tapi dengan adanya makanan, cenderung lambat. Gitu ya. Kemudian, lemak. Ya, tadi yang suka makan nasi padang, ya, yang suka makan kuahnya rendang, itu ya, itu ternyata bisa menunda pengosongan lambung. Jadi kenapa? Karena lemak itu butuh banyak asam lambung untuk dicerna, gitu ya, sebelum dia keluar dari lambung menuju usus, ya. Sehingga kalau kalian menggunakan atau lagi makan, ya, tolong kalau minum obatnya tidak tahan terhadap asam lambung, jangan makanan-makanan yang cenderung isinya lemak, gitu ya, karena itu akan memperlambat juga pengosongan lambung. Nah, obatnya gampang rusak dengan adanya asam lambung. So, kayak think time gitu ya. Kalian minum obat nggak ada efeknya ya karena obatnya banyak rusak di asam lambung dikarenakan kalian makannya bersama dengan atau konsumsinya bersamaan dengan makanan yang mengandung lemak, di mana memperlama pengosongan lambung. Nah, tadi saya bilang ya, ketika kita sedang berpuasa, di sanalah organ-organ kita sedang bersih-bersih. Ya, jadi nggak cuma kalian ya yang suruh bersih-bersih sama ibunya atau sama mamahnya kamar gitu ya atau rumah gitu ya. Tubuh kita pun punya jadwalnya bersih-bersih. Nah, itu bisa dilakukan ketika kita mengistirahatkan kerja lambung dan usus ya dengan cara tadi berpuasa. Kalau kalian tahu puasa itu punya manfaatnya, ya sesekali lah dicoba lah ya, bukan mungkin yang beragama non muslim. Kalau kita yang muslim kan diwajibkan atas kita berpuasa, tapi kalau non muslim pengen nyoba manfaat dari puasa, bisa nih jalurnya adalah intermittent fasting. Ya, jadi di saat itulah kita sedang bersih-bersih, usus kita bersih-bersih, lambung kita bersih-bersih gitu ya. Sehingga harapannya nanti ketika memang aktif lagi mencerna itu bisa berjalan secara optimal. Ya. Ini bisa kita coba gitu ya. Kalau saya sih udah nyoba ya, enak fasting, cuma memang godaannya adalah kalau digoda dengan makanan yang enak di jamnya kita sudah berpuasa. Oke, next. Nah, kita beralih ke usus halus tadi. Usus halus itu dibagi menjadi 3 ya, duodenum, jejunum, dan ileum. Di mana lapisan mukosanya atau lapisan yang terdapat pada usus halus itu ada 4, muscularis, mucosa, submucosa, dan seosa. Nah, kenapa kira-kira di duodenum sama ileum ya terutama itu paling baik diabsorpsi obat ataupun makanan? Ada faktor apa yang terdapat pada usus halus sehingga kok dia banyak digunakan untuk absorpsi obat? Kira-kira ada yang tahu? Apa sih spesialnya usus halus gitu ya? Nah, dikarenakan ada yang mematikan kamera, maka saya akan mencoba menanyakan pada yang matikan kameranya ya. Oke, silahkan Gina Mutia. Halo Gina. Halo Gina, Kira-kira kenapa sih absorpsi paling optimal itu harus usus halus itu punya apa yang nggak dipunyai oleh saluran cerna lainnya? Apa Gina kira-kira? Jawabannya ada pada slide ini. Kamu tinggal memilih. Kira-kira apa yang membuat dia menjadi organ yang paling oke gitu ya untuk absorpsi obat ataupun absorpsi makanan. Clue-nya ada pada slide saya. Kira-kira mengandung atau punya apa dia, Gina?
Lipatan dan fili. Kenapa? Mengandung lipatan dan fili, Bu. Ikatan apa? Ikatan dan fili. Lipatan. Lipatan. Ya, benar ya. Jawabannya adalah karena usus memiliki luas permukaan yang sangat besar, ya, terkait dengan yang kita namakan dengan jonjot-jonjot halus atau fili. Di mana semakin besar luas permukaan absorpsi, maka semakin banyak jumlah obat ataupun makanan yang bisa terserap. Sehingga inilah yang menjadi tempat optimal absorpsi baik itu sari-sari makanan ataupun obat. Ya, khususnya obat yang ditujukan untuk rutenya adalah oral dan ditujukannya untuk penghantaran atau obatnya dimasukkan ke dalam sistem, bukan pengobatan lokal. Ya, inilah yang menjadi penyebab kenapa usus halus itu dipilih untuk tempat absorpsi obat yang paling optimal gitu ya, untuk obat yang ditujukan rutenya oral tapi harapannya bisa masuk sistemik obatnya ya, karena punya lipatan dan fili. Ya. Bagus ya Gina, kamu bisa menganalisis dengan cepat. Nah, tadi di usus halus juga yang ada dinamakan dengan getah empedu. Nah, jangan khawatir ketika obat kita terlalu lipofilik, karena Tuhan sudah menciptakan surfaktan alami ya yang ada pada empedu. Karena di dalam empedu ada garam empedu yang ternyata bisa membantu melarutkan zat aktif yang memang kita tujukannya absorpsinya adalah masuk ke saluran sistemik atau masuk ke sirkulasi sistemik gitu ya, dengan cara tadi merubah obat-obat yang kurang larut dalam air menjadi lebih larut dalam air dikarenakan dalam tubuh kita ada yang dinamakan dengan garam empedu. Nah, musin tadi ada di lidah gitu ya, tapi juga ada di usus. Nah, beberapa musin dapat menghambat ataupun meningkatkan proses absorpsinya tergantung interaksi. Musin ini adalah protein. Jadi kira-kira obat-obat yang berinteraksi dengan protein tapi ternyata menurunkan absorpsinya, maka kemungkinan musin ini berinteraksi dengan obat tersebut. Ya, jadi ini perlu diperhatikan juga, ada obat yang ketika berinteraksi dengan musin yang komponennya adalah protein malah menurunkan absorpsi dari obat. Nah, tadi yang dikatakan Gina, punya lipatan, Bu. Nah, lipatannya seperti ini ya, lipatan dari usus halus, ada duodenum dan ileum ya, kalau kita bicara tentang penyerapan obat ataupun sari-sari makanan. Jadi lipatan ini. Nah, ketika dijembarkan tuh diapain ya? Diperluas gitu ya, itu ternyata sangat-sangat lebar. Ya, Tuhan tuh tahu cara hemat tubuh kita supaya muat gitu ya. Di satu sisi kita ingin meningkatkan absorpsi tapi luas permukaannya harus gede banget. Cuma kalau usus kita gede banget Bu, nggak dilipat-lipat Bu, kayaknya kayak orang busung lapar Bu perut kita gitu ya. Tapi Tuhan baik sekali dibuat dalam bentuk lipatan, di mana lipatan itu kalau kita buka ternyata tuh sebesar luas aktif permukaannya. Dan di dalamnya ada pembuluh darah. Ya jangan salah, jangan cuma filinya doang ya, tapi di dalamnya ada pembuluh darah kapiler. Inilah yang memudahkan sari-sari makanan atau obat itu bisa langsung ke sirkulasi sistemik. Nah, tadi fili inilah yang paling bermakna signifikan ya. Kalau kita lapisan sirkular tadi itu meningkatkan absorpsi makanan, memperluas luas permukaan penyerapan, tapi fili ini yang paling berperan penting untuk dijadikan absorpsi karena di dalam fili ada mikrofili. Karena kalau kita buka ya, mikrofilinya itu secara Indonesia sekarang gitu ya 200 juta coba per milimeter kuadrat usus halus. Bayangkan sekompleks itu Tuhan menciptakan kita ya dalam meningkatkan pencernaan, baik itu pencernaan dari makanan ataupun obat ya, sehingga menyebabkan usus halus paling potensial dijadikan tempat absorpsi obat untuk obat bisa masuk ke sirkulasi sistemik dengan rute penghantaran adalah menggunakan rute oral. Oke. Nah ini tadi bilang ya, jadi fili ketika dibuka itu seperti ini ya, lipatan-lipatan tadi yang dikatakan oleh Gina gitu ya, seperti inilah. Tapi kalau dibuka dia memiliki luas area yang sangat besar. Nah, selanjutnya adalah proses pencernaan di usus halus ya. Jadi tadi ada yang kita namakan gerak peristaltik gitu ya. Ada yang juga dibantu oleh enzim. Enzim yang ada di usus masih ingat Anfisman enzim apa aja yang ada di usus? Saya mau cek-cek lagi nih, masih ingat nggak? Ya, yang masih ingat enzim yang ada di apa aja?
Oke, tidak ada yang menjawab, saya akan milih yang tidak menghidupkan kamera ya. Oke, silahkan. Sekar Ayu Zafira. Enzim apa saja yang ada di usus Sekar? Halo Sekar, Iya, Ibu. halo Sekar. Kalau tidak dijawab saya anggap alfa ya, karena berarti cuma titik zoom doang, tapi tidak ada orangnya. Oke, next saya coba Widya Utami. Widya Utami, Enzim protease bukan, Bu? protease, fungsinya buat mengubah apa jadi apa? Nah, coba apa jadi apa protease? Tuh gede, tenang aja, nggak apa-apa. Bilang papahnya ini belajar, pah, nggak main laptop. Saya lihat orang tuanya melihat. Oke, jadi apa? Plok jadi apa? Salsabila mau coba, Salsabila, silakan Salsabila. Tadi sempat mengacungkan jari, silakan. Tadi Sekar coba dicari tahu protease mengubah apa jadi apa. Kalian harus tahu loh ya, ini tuh tentang diri kalian gitu loh. Kenapa kalian tidak berusaha mengenal diri kalian dengan baik gitu? Oke, Amelia mau coba ya, silakan Amelia. Izin menjawab, Bu. Kalau protease itu memecah protein menjadi asam amino, Bu. Nah, good, benar. Selain protease, ada yang lain, ada yang tahu atau Amelia bisa menambahkan? Izin menambahkan, Bu, untuk enzim lipase itu menguraikan lemak. Terus kalau untuk amilase itu berfungsi menguraikan karbohidrat menjadi glukosa. Kalau lipase lemak jadi apa? Amel. Lemak menjadi apa? Titik-titik lemak jadi apa? Jadi tadi ada protease ya, iya harus ingat tahu, ini kan diri kalian sendiri. Jadi asam lemak, Bu. Iya, benar sekali. Jadi asam lemak gitu ya. Jadi ada lipase, ada protease, ada amilase. Ya ini harus tahu, ini tentang diri kalian sendiri. Masa kalian nggak mengenal diri kalian sendiri ya? Kalau mengenal orang lain susah ya, paling nggak mengenal diri sendiri lah ya. Tahu bagaimana kerja enzim yang ada di usus halus. Ya, selain tadi di mekanik kita juga punya yang dinamakan dengan peristaltik. Nah, peristaltik ini sangat dipengaruhi dengan ada atau tidaknya makanan. Tadi pada saat tidak ada makanan, pergerakan peristaltiknya juga akan terus menurun ya. Untuk tadi bisa kita bersih-bersih makanan ya. Nah, kita bicara terkait dengan gerakan secara mekanik yang dilakukan oleh usus ya. Khususnya adalah gerakan segmentasi dan peristaltik. Jadi kalau kita lihat di sini adalah segmentasi. Segmentasi adalah mencampur kimus. Kimus itu apa? Adalah makanan yang sudah dengan musin gitu ya. Itu yang membentuk yang namanya kimus. Ditambahkan dengan cairan digesti ya yang ada pada pencernaan dibuat menjadi bentuk yang sudah lebih sederhana ya dari kimus tadi untuk bisa diabsorpsi. Nah, segmentasi atau kita bicara tentang usus halus itu sekitar 12 kali per menit. Yang kemudian ketika masuk ke ileum. Jadi awalnya itu dari duodenum, jejunum, baru ke ileum. Ya, sebagian besar diserap di situ gitu ya terkait dengan tadi absorpsi dari makanan. Nah, ketika terhenti, peristaltik mulai. Jadi nggak berlangsung bersamaan ya, tapi satu-satu gitu ya. Jadi segmentasi dulu, ya, segmentasi sudah baru ke peristaltik. Nah, peristaltik inilah yang tadi dinamakan dengan kalau bahasa istilah aslinya adalah migration motility complex. Jadi dia mendorong bagian makanan ke bawah usus halus hingga ke ileum. Ya, jadi dari jejunum dibawa ke ileum. Nah, proses yang dilakukan oleh gerakan peristaltiknya cukup lama gitu ya, 9 menit sampai 2 jam. Berarti 1,5 jam sampai 2 jam untuk itu
makanan bisa masuk ke dalam ileum. Makanya tadi kenapa di jedanya 2 jam. Nah, this is the reason gitu ya, karena kita mengenali gerakan peristaltik yang ada di usus. Jadi kalau supaya tidak berinteraksi dengan obat, ya, makanan yang memang ketika berinteraksi dengan obat menimbulkan tadi ya absorpsinya jadi turun gitu ya. Tapi kan kemarin kita sudah belajar ya, tidak selalu ya obat itu buat obat dan makanan itu selalu menjadi musuh, kadang menjadi bestie. Tapi ketika obat dan makanan itu menjadi musuh dalam arti bisa menurunkan absorpsi obat, maka tadi kenapa harus dijeda 2 jam? Karena selama 2 jam itu adalah gerakan di mana peristaltik sedang aktif-aktifnya. Ya, di mana tadi mendorong makanan ke ileum, di mana ileum tadi adalah fungsinya untuk penyerapan juga obat sekaligus makanan. Sehingga itu tadi jawabannya kenapa Bu di jedanya harus 2 jam. This is the reason. Jadi semuanya based on fact gitu ya. Jadi kalau kalian mau berargumentasi ya, itu harus berdasarkan data-data atau fakta. Ya, itu nanti kalian akan gunakan ketika berpikir terkait dengan penyusunan skripsi nanti ya. Jadi semuanya nggak boleh kayaknya, nggak boleh saya kira, nggak boleh mungkin, nggak boleh. Semuanya harus based on data, based on jurnal, based on fact ya. Oke, next di gerakan peristaltik nanti akan juga ada proses akhir pencernaan tadi ya. Disinilah kerja dari enzim-enzim yang tadi sudah kalian sebutkan ya. Kalau untuk karbohidrat itu kerja enzimnya adalah amilase, protein adalah protease, sedangkan lemak tadi adalah lipase. Mana usus halus ini juga ada kerjasama dengan empedu ya. Empedu itu tadi terkait dengan pencernaan lemak yang suka makan nasi padang ya. Ini empedunya kerja keras gitu ya, karena selain enzim lipase juga ada kerjasama dari empedu yang tadi mencerna lemak menjadi asam lemak sehingga mudah untuk diabsorpsi di usus halus. Ya, tadi mukus tidak hanya ada di lambung tapi juga ada di air. Dan kenapa kita harus minum ya kalau makan itu baiknya atau makan obat itu bersamaan dengan air, karena ternyata adanya air itu juga membantu penyerapan makanan di usus halus ataupun obat di usus halus. Kenapa kalau minum obat tablet, Bu boleh nggak Bu saya bisa minum tablet tanpa minum ya, bisa sih bisa, tapi absorpsi obatnya akan tidak optimal dibandingkan ketika kita meminum obat bersamaan juga dengan air. Nah, tadi ya sudah segmentasi, kemudian peristaltik ada penduler. Penduler itu seperti ini, kira-kira inilah yang terjadi pada saat kita berpuasa dan tidak berpuasa. Jadi kalau ini adalah pada saat kita makan seperti biasa, nggak berpuasa, kemudian ketika berpuasa, ya ada jeda di mana usus agak sedikit melambat gitu ya kerjanya peristaltiknya. Nah, di duodenum juga pH-nya perlu kita ketahui 6 sampai 6,5. Tadi kan sudah bisa memberikan contoh enzim-enzim apa saja yang ada di bukan lambung usus gitu ya, amilase, lipase, protease juga dinamakan dengan enzimnya adalah tripsin ya, kurang lebih sama. Di mana tadi di dalam pankreas itu ya terdapat tadi ya enzim-enzim tadi yang fungsinya untuk melarutkan obat yang sukar larut dalam air. Jadi ada obat yang memang sukar larut dalam air di dalam tubuh kita tuh ada yang kita perlu bantu tadi ya dengan cara empedu ya, salah satunya untuk meningkatkan absorpsi obat yang cenderung sukar larut dalam air. Tadi kenapa duodenum menjadi tempat yang efektif untuk penyerapan obat? Karena luas permukaannya yang luas tadi ya, 200 juta sekian gitu ya, fili-fili yang tadi bisa meningkatkan absorpsi baik itu obat maupun makanan. Inilah yang menyebabkan kenapa paling banyak absorpsi obat yang diberikan secara oral tapi tujuannya untuk masuk ke sirkulasi sistemik banyak dilakukan absorpsinya di usus. Nah, perlu dikhawatirkan adalah obat-obat yang kandungan utamanya atau zat aktifnya adalah contohnya adalah vaksin ya. Kadang ada vaksin yang mengundang enzim proteolitik gitu ya, sehingga akibatnya obat cenderung rusak kan diabsorpsi di usus. Kalau kita tahu vaksinnya itu mengundang enzim proteolitik yang ada dalam usus, jangan diberikan secara oral. Ya, walaupun ada beberapa obat atau vaksin yang diberikan secara oral karena memang enzim tersebut tidak mengundang enzim proteolitik. So, nggak apa-apa kalau diberikan secara oral, tapi kebanyakan vaksin diberikan secara intramuskular, ya, untuk dia bisa stabil gitu ya obatnya dalam hal absorpsinya juga bioavailabilitasnya. Nah, next ini yang saya bilang ya, ini kalau kita lihat nih ya, Tuhan tuh baik sekali. Coba mikrofili itu tahu sekitar 2 juta sentimeter ternyata luas permukaannya. Gimana tuh? 2 juta atau secara 2000 meter.
atau 2000 meter lumayan loh ya kalau kita bicara terkait dengan panjang gitu ya, 2000 meter itu wah cukup cukup jauh gitu ya. Nah, ini yang kita tahu tadi ada terdapat ataupun mikrofili ya. Kalau fili tadi dalamnya ada mikrofili nih, yang ini-ininya itu kalau dibuka itu luas permukaannya adalah 2 juta sentimeter. Nah, inilah yang kenapa menjadi penyebab si absorpsi itu paling bagus gitu ya kalau dilakukan dia di duodenum ataupun ileum. Ya, ini adalah faktor utamanya gitu ya. Adalah pemeran utamanya di mana kenapa absorpsi obat itu paling bagus diabsorpsi di usus gitu ya ketika obat diberikan secara rutenya oral. Nah, jejenom tadi tidak bermakna signifikan karena dia hanya memperantarai antara duodenum dan ileum, gitu ya. Namun masih terjadi proses digesti, ya, antara protein dan karbohidrat terjadi di jejenom sebelum dia masuk ke ileum. Ya, tapi kontraksinya lebih sedikit dibanding duodenum, ya. Nah, kalau kita ingin melihat nanti kan ada praktikum yang kita simulasikan ya terkait dengan absorpsi obat secara in situ, maka kalau kita lakukan secara real itu dilakukannya di jejenom dikarenakan kontraksi dari ototnya itu tidak dibandingkan duodenum maupun ileum. Nah, ileum cenderung pH-nya agak sedikit lebih basah ya dibandingkan duodenum gitu ya. Namun secara biologis kurang lebih hampir sama fungsinya untuk mencerna makanan, khususnya di sini untuk mencerna obat lemak gitu ya, mencerna lemak atau obat-obat yang cenderung hidrofobik itu diabsorpsinya di ileum. Ya. Baru proses absorpsi selesai, kita akan beralih ke kolon. Nah, kolon sendiri fungsinya hanya untuk menyerap air dan proses defekasi atau pembentukan kotoran atau tinja. Ya. Namun tadi saya bilang di dalam kolon ini yang istilahnya menguraikan tadi menjadi bentuk feses itu dikarenakan adanya probiotik dan prebiotik. Prebiotik itu kita sumberkan dari sumber makanan yang kita peroleh. Jadi semakin kalian suka makan sayur, buah, kemudian zat yang memang disukai oleh bakteri baik ya, khususnya adalah probiotik gitu ya, nama makanannya adalah prebiotik, contohnya adalah kurma gitu ya. Saya baru tahu kurma itu ternyata prebiotik, ternyata itu kan kalau orang berpuasa bukanya dengan kurma, ternyata itu untuk membantu kerja dari bukan enzim probiotik yang ada di kolon ya. Selain fungsi utamanya adalah untuk menyerap air supaya feses kita itu tidak keras gitu ya, sehingga pada saat digejat atau BAB itu tidak menyebabkan penyakit wasir ataupun AB. Nah, usus besar cenderung 5,5 sampai 7 ya untuk pH-nya, dan tadi salah satu kenapa ada obat yang diabsorpsi di usus besar selain tadi digunakan untuk penyakit yang sifatnya lokal yang ada di usus, obat-obat yang koefisien partisinya cenderung lemaknya tinggi atau koefisien partisinya tinggi. Contohnya seperti theophylline dan metoprolol. Ya, theophylline obat apa? Ayo, theophylline obat apa? Bronchodilator. Ya, bronchodilator obat asma. Kalau metoprolol, ya obat apa? Antihipertensi. Hipertensi. Ya, golongan Beta blocker. Beta blocker. selektif atau non selektif? Lupa kan? Non selektif, di mana ini adalah obat yang cenderung lipofilik gitu ya, sehingga ternyata asapnya paling bagus di kolon. Ya. Kemudian selain itu adalah obat-obat yang kita gunakan untuk sediaan lepas lambat. Keuntungan dari obat dibuat lepas lambat adalah frekuensi pemberiannya tidak sering, bisa sekali sehari. Ya, contohnya nifedipin. Nifedipin itu obat hipertensi yang aturan pakainya kalau yang sustainless itu 3 kali sehari. Ketika dibuat dalam bentuk sustainless hanya 1 kali sehari. Karena apa? Sistemnya diperlambat. Ya, diperlambat supaya obatnya tidak langsung semuanya dikeluarkan kemudian di metabolisme, tapi sedikit untuk menjaga konsentrasi obatnya tetap tunak atau tetap stabil. Ya, cuma minumnya 1 kali sehari. Nah, tadi saya bilang ya, kolon itu adalah pusat di mana banyak sekali bakteri probiotik. Ya, tadi probiotik butuh makanan namanya prebiotik. Nah, ketika kita menjaga kesehatan usus kita, sebenarnya kita menjaga diri kita sendiri. Karena selain tadi digunakan untuk proses metabolisme ampas-ampas makanan,
itu terdapat pada usus kita yang sehat. Jadi semakin kalian menjaga kesehatan usus kolon kalian, semakin happy lah kalian ya, karena ternyata makanan-makanan sampah itu mempengaruhi tadi kehidupan probiotik yang ada dalam usus kolon kita. Ternyata kalau probiotik dalam tubuh kita kurang, itu mengurangi tadi sekresi hormon serotonin, kemudian endorfin. Nah, saya baru ingat tuh, endorfin, serotonin, dopamin. Tapi yang lebih condong kalau untuk probiotik itu adalah dopamin dan serotonin, gitu ya. Kalau endorfin itu kalau kita lagi jatuh cinta itu endorfin tuh yang lagi naik gitu ya. Itu yang bikin kita senang terus gitu ya, pengen deket terus sama orang itu karena endorfin. Tapi kalau untuk kesehatan usus gitu ya, itu adalah peranan dari atau implikasi ketika kita menjaga usus kita adalah meningkatkan hormon serotonin dan dopamin ya, sehingga tadi happy tummy, happy mood ya. Jadi kalau kalian lagi coba cek, jangan-jangan selama ini yang dimakan junk food, makanan sampah gitu ya, sehingga tadi kondisi dari bakteri yang ada di usus kurang gitu ya, jadi gampang stres, gampang ansietas, gampang senggol bacok gitu ya. Nah, itu dikarenakan tadi mungkin pengaruh dari konsumsi makanan yang kalian yang konsumsi itu tidak sehat gitu ya, atau kurang bisa mendukung keberlangsungan hidup dari bakteri probiotik yang ada dalam usus kalian. Nah, tadi adanya bakteri probiotik ini juga ternyata membantu proses metabolisme beberapa obat. Contohnya adalah L-Dopa dan laktosa. L-Dopa buat obat apa? L-Dopa penyakit saraf apa? Depannya P, belakangnya N. Penyakit saraf Parkinson ya. Jadi ini levodopa ternyata metabolismenya bukan di hati tapi di kolon ya. Jadi ada yang unik nih ya, ada beberapa obat yang absorpsinya bagus di kolon, ada juga yang metabolismenya bagus. Contohnya adalah levodopa dan laktolosa, yang dimana levodopa itu adalah obat yang digunakan untuk penyakit Parkinson. Nah, tadi saya bilang ya, delayed release, sustain release itu memang ditujukan untuk obat-obat yang akan kita harapkan lepasnya sedikit demi sedikit. Namun ada juga obat yang memang dikhususkan untuk bekerja lokal tadi ya, terkait dengan penyakit Crohn disease atau yang kita sering sebut adalah inflammatory bowel disease. Jadi memang ini terjadi proses peradangan, tapi peradangannya di usus kolon ya, atau usus besar. Sehingga memang ditujukannya adalah delayed release, di mana delayed release ini 2 kali ya salutnya ya. Satu sisi salut pertama dia tidak boleh terionisasi di lambung, maka dia harus pH-nya adalah pH asam gitu ya, salut pertama. Tapi ketika di usus halus dia juga tidak boleh terionisasi, karena terionisasinya harus di usus kolon. Maka disalut lagi penyalutnya yang disesuaikan dengan pH yang ada di usus halus, sehingga ketika masuk ke usus kolon, usus besar, baru penyalutnya akan terurai dan obatnya bisa dilepaskan di kolon. Sehingga kalau untuk penyakit IBD, maka obatnya dibuat dalam bentuk delayed release dengan menggunakan 2 kali salut. Salut pertama untuk melindungi dia pada saat di lambung supaya tidak pecah, obatnya tidak terurai gitu ya, penyalutnya. Kemudian pada saat di usus kan pasti yang sifatnya asam tadi, yang tahan terhadap asam lambung akan terurai, tapi tidak boleh terurai juga karena harus dilapisi lagi dengan penyalut yang dia tidak terurai pada saat di usus halus. Nah, baru akan terurai ketika dia di usus kolon. Ya, jadi 2 kali penyalutannya untuk obat-obat yang ditujukan untuk penyakit IBD atau Crohn. Nah, rektum. Kira-kira kenapa sih ada bentuk sediaan yang dinamakan dengan supo? Tujuannya diberikan supo itu untuk kondisi seperti apa? Kapan kira-kira kita akan menggunakan supo atau kita memberikan pasien itu supo gitu ya? Karena supo pun masuk ke dalam sistem saluran cerna ya. Kira-kira kapan kondisinya kita berikan supo? Oke, silahkan Firi. Baik Bu, izin menjawab.
Jadi untuk pemberian supo biasanya diberikan kepada pasien-pasien yang misal dia kehilangan kesadaran, lalu dia diberikan untuk penyakit-penyakit yang dia tuh diinginkan adanya efek lokal, misal dia untuk sakit yang ambeien seperti itu, Bu. Lalu untuk menghindari pas efek juga, Bu. Good ya. Benar tadi yang disampaikan oleh Firlia. Jadi untuk menghindari first pass effect ya, jadi obat-obat yang memang butuh onsetnya cepat. Di rektum itu kan juga ada vena ya, jadi bisa juga untuk obat-obat yang onsetnya cepat dan menghindari first pass effect atau metabolisme besar-besaran yang ada di hati yang tadi menyebabkan obat dalam kondisi inaktif. Padahal obat itu kalau masuk sirkulasi sistemik harus dalam kondisi aktif bertemu dengan reseptor. Jadi dihindarkan kerusakannya karena proses metabolisme yang besar-besaran digunakan dengan jalurnya adalah rektum atau dalam bentuk sediaan susu. Kedua, adanya pembuluh darah itu juga mempercepat onset dari obat dan bisa diberikan tanpa perlu kesadaran dari pasien. Jadi kalau pasiennya koma, pingsan ya, kalau emang dibutuhkan onsetnya cepat ya, di situ tidak ada sediaan infus gitu ya, maka supo bisa menjadi jalan keluar untuk obat diberikan secara via rektum. Ya, cuma memang harus diperhatikan lagi terkait dengan sifat fisikokimianya. Apakah dia sesuai dibuat dalam bentuk supositoria atau tidak, karena kelarutan juga akan mempengaruhi proses absorpsi ya. Jadi karena sebelum obat bisa terabsorpsi, obat harus keluar dari bentuk sediaannya, kemudian terdisolusi, baru bisa terabsorpsi. Ya, oke. Next. Nah, ini adalah bentuk sediaan yang tadi sudah kalian sebutkan di awal ya. Secara umum inilah bentuk tablet, serbuk, cair ya. Ini yang mempengaruhi tadi masing-masing bioavailabilitasnya bisa beda-beda. Kira-kira yang paling cepat bisa diurutkan coba dari yang paling cepat hingga yang paling lambat. Paling cepat apa? Cair, Bu. Larutan. Ya, larutan terus serbuk. Suspensi dulu atau suspensi, kemudian emulsi, baru sediaan serbuk, ya, baru dia kapret, kapsul ini masuk di dalamnya ya, karena kapsul itu sebenarnya ada cangkangnya, tapi kan cangkangnya isinya juga serbuk. Jadi ini harus tahu urutan terkait dengan bioavailabilitas. Nah, faktor yang mempengaruhi ya biofarmaseutika fisiologi sudah hatam gitu ya, bahwa kita tahu adanya makanan dan kondisi puasa dan tidak puasa itu akan mempengaruhi faktor percepatan atau pengosongan lambung tadi ya, waktu transit dan waktu pengosongan lambung. Kemudian nanti ada beberapa obat yang sifatnya contohnya cenderung lipofilik sehingga absorpsinya malah bukan di usus yang paling baik ya, tapi melewati sistem limfatik. Kemudian kenapa Bu Untia sangat rempong sekali ketika di farmasetika kita perlu menghitung dosis gitu ya, karena nanti kita akan bicara pengaruh terkait dengan umur terhadap absorpsi obat. Kalau untuk makanan tadi ya, kita harus tahu bahwa tadi adanya makanan dapat meningkatkan asam lambung. Ya, makanya beda antara pada saat berpuasa dan tidak berpuasa. Ya, kemudian makanan tidak selalu buruk ya. Nanti kita akan berikan contoh dan pengaruh makanan terhadap obat tuh punya dampak yang positif terkait dengan absorpsi. Dan juga nanti rute pemberian pasti akan mempengaruhi dari absorpsi obat. Nah, tadi udah tahu bahwa luas penyerapan yang paling besar adalah di usus halus bagian duodenum dan ileum gitu ya. Dikarenakan tadi sudah dijawab oleh Gina gitu ya, bahwa punya lipatan fili dan mikrofili Bu. Ini yang menyebabkan dia punya luas permukaan yang besar, otomatis jumlah obat yang bisa juga akan lebih optimal ketika diabsorpsi di usus. Namun perlu digarisbawahi tidak semuanya. Ada beberapa tadi yang bagusnya di limfatik, ada yang bagusnya di kolon, dan memang ketika diberikan secara lokal ada juga yang diabsorpsinya di lambung ataupun di kolon ya. Disesuaikan lagi dengan tujuan pengobatannya dan karakteristik dari sediaan atau zat aktif yang terkandung dalam sediaan. Nah, tadi ini juga saya jelaskan terkait luas absorpsi obatnya. Ini yang menyebabkan tadi paling efektif di usus halus atau duodenum dikarenakan ada mikrofili yang ternyata kita bedah itu kisarannya adalah 2 juta cm atau sekitar 2000 meter
gitu ya, jadi cukup besar gitu ya. Lipatan-lipatan itu ketika dibuka, inilah yang menyebabkan absorpsi obat paling baik di alami atau paling efektif itu di usus halus. Nah, motilitas tadi ya, adanya kondisi puasa dan tidak puasa tentunya akan mempengaruhi ya. Nah, yang tadi saya sudah jelaskan di awal, pada saat kondisi puasa itu tidak terjadi MMC ya, atau malah mendorong pengosongan lambung dengan cara mengosongkan zat-zat residunya. Jadi bersih-bersih ini yang tadi saya bilang ya, bersih-bersihnya terjadi pada saat puasa. Jadi sisa-sisa yang nempel ya, nempel-nempel di lambung, di usus itu dibersihkan pada saat kita puasa. Inilah yang kenapa puasa itu sering dibilang detoksifikasi. Sebenarnya kata lain detoksifikasi adalah bersih-bersih. Oke, jadi kalau kalian sering berpuasa itu ternyata manfaatnya detoksifikasi itu dari mana? Dari kegiatan bersih-bersih yang dilakukan oleh lambung dan usus ketika dia sedang tidak bekerja, sedang cuti gitu ya, mencerna makanan, mencerna obat atau mengabsorpsi obat ya, ataupun makanan. Nah, kita lihat di sini pergerakannya sedikit agak berbeda ya ketika dia dipuasakan dan tidak dipuasakan. Cenderung lebih aktif ya gerakan gastrointestinal khususnya di peristaltik, tapi tadi tujuannya untuk bersih-bersih. Jadi supaya bersih-bersih, supaya cepat tinggal dimasukin ke kolon atau dialirkan ke kolon lah yang nanti bisa membersihkan dalam bentuk feses tadi. Tapi cenderung kalau kita berpuasa dan tidak berpuasa lebih aktif ketika tidak berpuasa untuk usus ya. Tapi kalau untuk lambung dia akan slow down pH asam lambungnya. Tapi kalau untuk pergerakan usus maka semakin aktif dalam rangka tadi bersih-bersih kayak disapu gitu loh. Kayak sel residu pada usus kita tuh disapu pada saat kondisi kita perut kosong atau di. Nah, ini berbeda ya antara yang berpuasa dan tidak berpuasa terkait dengan waktu transit obat gitu. Transit makanan. Kalau kita lihat di sini lebih cepat ya, lebih cepat. Sedangkan kalau pada adanya makanan tergantung tadi. Kalau isinya banyakkan lemak, maka akan lebih lama waktu pengosongan lambungnya atau motilitas dari usus. Sedangkan pada saat kita berpuasa cukup tadi ya, 10 menit sampai 1 jam itu untuk waktu pengosongan lambung, dan pada usus sekitaran 30 menit ya, 30 sampai 60 menit tergantung pada fase mana atau gerakan mana yang dilakukan oleh usus, karena ini juga mempengaruhi. Nah, duodenum tadi ya juga adanya makanan mempengaruhi waktu pengosongan lambung gitu ya, juga mempengaruhi kecepatan obat atau makanan bisa mencapai duodenum. Inilah tadi mengapa pada saat kita mengkonsumsi obat setelah makan diberikan waktu jeda 2 jam, karena itu adalah waktu di mana duodenum bisa mencerna makanan secara optimal dan baru bisa mengerjakan obat. Nah, ini dilakukan ketika kita tahu bahwa adanya makanan bisa mengurangi absorpsi dari obat. Nah, tadi penisilin ya, saya kasih contoh di awal, ketika dia tidak tahan terhadap asam lambung, maka paling baik solusinya adalah 1. Ketika penisilin tidak tahan terhadap asam lambung, kita harus mempercepat waktu pengosongan lambung dengan diberikan sebelum makan, 1 jam sebelum makan. Atau kalau misalnya penisilinnya sudah disalut enterik, tidak masalah gitu ya, diberikan setelah makan. Jadi kan harus fleksibel. Penisilinnya itu disalut atau enggak gitu ya, karena kalau tidak disalut dia akan lebih cepat rusak karena ada asam lambung, maka waktu pengosongan lambungnya harus dipercepat. Waktu pengosongan lambung dipercepat dengan tidak adanya makanan ya. Nah, ada juga yang beresiko mengiritasi mukosa lambung ya, jika obat terlalu lama di lambung, maka ini juga harus dipercepat. Maka aspirin juga paling baik diberikannya sebelum makan. Ya, so harus tahu kenapa alasan obat itu diberikan sebelum dan setelah makan. Satu sisi pasti untuk melindungi kerusakan obat ketika berada di dalam lambung. Nah, tadi ya, kenapa kalian tuh kalau cemas, overthinking, ansietas mau deket ujian itu mahnya kambuh ya, karena ternyata tadi waktu pengosongan lambungnya dilamain gitu ya, otomatis tadi kondisi dari asam lambungnya juga akan semakin lama gitu ya, atau semakin meningkat, otomatis tadi bisa menyebabkan tadi gangguan asam lambung itu kembali kambuh. Jadi sebenarnya tubuh kita itu memberikan sinyal-sinyal gitu ya, ketika ada yang sedang tidak beres antara hati dan jasmani gitu ya, antara rohani dan jasmani itu saling berkoneksi. Kalau kalian orangnya cemasan, kenapa? Cemasan itu ternyata akan meningkatkan asam lambung.
ya asam lambung di kondisi kalian tidak makan, nah itu akan menyebabkan tadi kambuhnya mah gitu ya. Nah, tadi kita tahu bahwa ada pengecualian ternyata untuk obat-obat yang cenderung lipofilik selain juga ada yang diabsorpsinya lewat limpatik. Dalam hal ini adalah tadi ternyata punya kelebihan yang lebih baik dalam hal menghindari efek atau metabolisme yang besar-besaran yang terjadi di hati. Sehingga obat lipofilik ini cenderung diabsorpsinya adalah di limpatik. Contohnya adalah bleomycin dan aquarubis. Nah, ini yang kenapa Bu Untia sangat aware sekali terkait dengan dosis, karena kita tidak boleh semena-mena. Ingat, kalian tuh harus punya kesadaran gitu ya, bahwa kalian tuh tenaga kesehatan, calon tenaga kesehatan. Ini sangat berperan penting. Apakah kalian akan menjadi penyembuh atau pembunuh gitu ya. Karena kalau salah terkait dengan dosis dan pasien dinyatakan overdosis, maka besar kemungkinan nyawa pasien menjadi taruhannya. Nah, kenapa pada bayi itu harus dilakukan perhitungan dosis? Ini adalah alasannya. Ya, jadi kalau di farmasetika kalian lebih cenderung hitung-hitungannya, kalau ini adalah filosofinya atau latar belakang kenapa pada bayi juga perlu dilakukan perhitungan dosis. Pada bayi, saluran gastrointestinalnya sangat permeabel, berarti sangat mudah ditembus, ya, tidak seperti pada orang dewasa. Otomatis, kalau sangat mudah ditembus atau permeabel, absorpsinya itu bisa semena-mena gitu ya, di mana obat itu bisa lebih gampang untuk masuk ke sirkulasi sistemik. Ketika kita tidak melakukan perhitungan dosis, maka ini bisa berbahaya. Dosis yang masuk ke dalam saluran cerna pada bayi bisa kondisinya tidak terkontrol. Akibatnya menyebabkan kondisi overdosis. Nah, pada bayi dan anak, enzim metabolis yang berubah obat dari aktif menjadi inaktif itu juga belum sempurna. So, kemungkinan kalau terlalu lama di dalam darah dalam kondisi aktif, ini juga akan membahayakan. Ya, bisa menyebabkan efek toksik pada bayi dan anak. Sehingga tadi satu sisi dia mudah sekali ditembus karena masih permeabel gastrointestinalnya yang pertama. Kedua adalah proses metabolismenya belum berjalan sepenuhnya atau belum sempurna. Sehingga proses aktivasi obat belum berjalan dengan baik. Otomatis bisa terjadi akumulasi obat terlalu lama dalam tubuh sehingga menyebabkan obat atau pasien mengalami efek toksik dari konsumsi obat sesuaikan dosisnya. Nah, perlu diingat, untuk bayi dan anak-anak jarang sekali ya, anak-anak balita ya terutama, rata-rata perhitungan dosisnya menggunakan fungsi berat badan. Ini dikarenakan berhubungan dengan yang kita namakan dengan volume distribusi. Jadi ini adalah alasan kenapa kalau pada bayi dan anak-anak di bawah 5 tahun atau 2 tahun ke bawah itu menentukan dosisnya adalah menggunakan berat badan karena ini terkait dengan volume distribusi. Volume distribusi akan mempengaruhi berapa banyak jumlah obat yang tersebar ke seluruh tubuh. Tentunya kalau terlalu lama terakumulasi atau jumlahnya terlalu besar masuk ke dalam sirkulasi akan menyebabkan over. Nah, berbanding terbalik dengan lansia fungsi dari gastrointestinalnya sudah mulai melambat. Baik itu dari proses motilitas di usus ya, sekresi asam lambung itu sudah performanya sudah mulai lambat. Sehingga inilah yang menyebabkan kalau kita pada lansia harus disesuaikan, jangan sampai polifarmasi atau terlalu banyak obat ternyata kandungannya atau fungsinya untuk satu tujuan gitu ya. Karena ini juga akan mempengaruhi terkait dengan kadar obat di dalam darahnya. Ya, kemudian juga perlu dihitung juga ketika fungsi ginjalnya sudah melemah. Nah, karena kalau fungsi ginjalnya sudah melemah, kemungkinan juga bisa terjadi akumulasi di dalam darah karena harusnya dikeluarkan ya, atau di metabolisme di hati juga ya. Kalau lansia ini lebih karena fungsi ginjal dan fungsi hatinya sudah mulai menurun, di mana kita tahu fungsi ginjal dan hati ini berperan penting terhadap metabolisme obat. Ya, kalau obat terlalu lama dalam kondisi aktif di dalam tubuh, maka dia akan cenderung terakumulasi. Kalau terakumulasi, jelas potensi toksik akan terjadi pada lansia. Jadi kalau pada lansia kita awasi adjustment dose-nya ketika seseorang sudah mengalami lansia, terkait kita jangan sampai ngeberatin fungsi ginjal sama hatinya.
ya dalam metabolisme obat, sehingga diharapkan tidak terjadi akumulasi obat terlalu lama di dalam tubuh yang tadi punya efek toksik. Nah, makanan ya, tadi makanan mempengaruhi motilitas tadi ya. Kalau ada makanan motilitasnya cepat ya. Itu juga waktu pengosongan lambungnya dibalik ya, kalau ada makanan cenderung lambat. Nah, kita bisa lihat di sini ya, pada umumnya makanan yang kaya kalori, kaya karbohidrat dan lemak mempengaruhi fisiologis gastrointestinal ya, jadi berdampak pada jumlah dan kecepatan obat yang masuk ke sirkulasi sistem. Nah, tidak selamanya obat itu buruk ya. Ternyata obat yang cenderung lipofilik itu ketika diberikan bersamaan kuah rendang nasi padang yang cenderung kaya akan lemak yang tinggi, obatnya cenderung meningkat. Nah, sehingga kalau kalian tahu nih, oh obat ini teofilin tadi ya untuk asma, ternyata absorpsinya meningkat ketika bersamaan dengan makanan yang kaya akan lemak ya. Ternyata modifikasi gitu ya absorpsinya dengan cara tadi minumnya bersamaan atau makannya bersamaan dengan kaya akan lemak. Namun ada beberapa juga obat yang menurun gitu ya, absorpsinya cenderung obatnya hidrofik atau antibiotik ketika bersamaan dengan makanan. So tadi kenapa alasannya penisilin dikonsumsinya sebelum makan, karena dia tidak tahan terhadap asam lambung, satu, kemudian memiliki interaksi yang merugikan ketika diberikan bersamaan dengan makanan. Sehingga inilah yang menyebabkan kenapa paling baik mengkonsumsi amoksisilin bukan setelah. Saya sudah tahu ya, kalau mengkonsumsi amoksisilin baiknya adalah sebelum makan, 1 jam sebelum makan, atau pada saat kondisi perut kosong. Ya, jadi sekarang kalian tahu kenapa alasan ada obat yang diabsorpsi sebelum makan, ada obat yang diabsorpsinya setelah makan. Ya, jadi kalau udah belajar biofarmasetika nggak ngasal ya, nggak sebut ya sekarang ya. Sudah tahu, paham terkait dengan pakem-pakem kapan obat diminum sebelum makan, kapan obat diminum setelah makan. Ya. Oke, kemudian juga ada obat yang akan mengurangi risiko iritasi mukosa lambung. Nah, ini terutama dikhususkan ketika pasien konsumsi obat tersebut adalah pasien dengan riwayat MAH. Jadi kalau dapat N-adiklofen, kalau dapat ketoprofen, kalau dapat asam mefenamat yang merupakan golongan NSAID, maka untuk menghindari risiko iritasi diberikan setelah makan. Ya, jadi ini perlu diperhatikan juga ya, terkait tadi ada beberapa hal yang perlu kita dahulukan makan dalam rangka tadi untuk menghindari resiko iritasi mukosa gastrointestinal. Nah, ini bagaimana makanan dapat mempengaruhi bioavailabilitas. Tadi saya bilang tidak selalu buruk dan juga yang baik ketika obat diberikan bersamaan dengan makanan. Contoh adalah gabapentin ini hanya berefek sedikit terkait dengan kecepatan dan absorpsinya. Gabapentin ini obat yang digunakan untuk kita apa gabapentin? Lupa nih mas. Epilepsi, Bu. Ya, nah, ya jadi harus anak farmasi harus kompetensinya obat gitu ya. Jadi kalau ditanyain langsung harus tahu gitu ya. Kemudian ada bupropion yang ternyata makanan tidak berpengaruh, so nggak masalah mau diberi ataupun setelah makan karena tidak berpengaruh signifikan, ya. Nah, tapi akan berbeda ketika digoksi obat gagal jantung. Obat gagal jantung tuh nggak boleh onsetnya lama gitu ya, harus cepat. Nah, ternyata ketika dikonsumsi bersama dengan makanan, kecepatan absorpsinya menurun. Nah, makanya berarti kalau nanti ada pasien yang diresep jangan dikonsumsinya setelah makan, tapi sebelum makan untuk menghindari tadi menurunnya kecepatan absorpsi dari obat. Nah, tadi ini juga sudah sempat saya jelaskan ya, di mana pada saat kondisi berpuasa, pH cenderung ke arah normal dan gerakannya cenderung cepat dalam rangka tadi bersih-bersih gitu ya, sehingga tadi gerakan peristaltiknya akan cenderung cepat. Nah, rute pemberian ini juga penting diberikan konseling gitu ya. Wah, tempat saya hujan deras gitu ya. Jadi kita tahu bahwa ternyata kenapa kalau minum obat itu harus sama air.
ternyata air ini meningkatkan kelarutan dan pelepasan zat aktif. Dan juga berpengaruh pada waktu pengosongan lambung. Jadi, salah satu cara untuk mempercepat waktu pengosongan lambung adalah satu, diminum sebelum makan atau minumnya bersamaan dengan air. Karena air ini ternyata punya fungsi untuk mempercepat waktu pengosongan. Nah, ini adalah salah satu contoh uji biofarmasetik terkait dengan sediaan oral ya. Ada uji waktu hancur, kemudian ketersediaan hayati yang sudah dijadikan tugas gitu ya. Kemudian nanti kalau kita akan belajar terkait dengan simulasi absorpsi obat gitu ya, secara in situ kita bisa menggunakan sel. Ya. Nah ini tadi yang sudah dijawab ya, waktu hancur dan waktu disolusi lah yang paling berperan terkait dengan biofarmasetika sediaan oral. Tentunya pedel yang digunakan akan berbeda ya, tergantung dari jenis apa yang akan kita cek gitu ya di solusinya. Kalau obatnya suspended atau sustained release atau extended release, maka pedelnya adalah reciprocating cylinder. Tapi kalau dia transdermal, tapi tujuannya sistemik, maka pakainya pedal over. Ini disesuaikan dengan jenis produk apa yang akan kita uji. Dan suhu harus menyesuaikan dengan suhu tubuh 37 derajat Celcius. Pengadukan harus menyesuaikan dengan motilitas dan lambung. Kemudian volume mempengaruhi ya, volume sesuaikan dengan volume yang ada di lambung ataupun usus. Dan juga pH ya. pH tentunya disesuaikan dengan pH asam dan pH basa yang sesuai dengan kondisi di lambung dan di usus. Nah, jadi ini perlu diperhatikan juga untuk volume lambung atau usus, ya. Dan pH-nya, karena kita akan menguji disolusi di berbagai varian pH. pH pada saat obat berada di lambung, pH pada saat obat berada di usus. Paling baik absorpsinya di mana dilihat dari uji disolusi. Oke, dari saya sekian. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ada yang mau ditanyakan? Bu? Oke, kalau kita akan mulai absensi ya. Kelas A dan oke. Kelas A dulu ya. Kelas A. Pertemuan keberapa ya sama saya ya? Wah, langsung masuk. Dan absensi aja masuk. Oke, saya cek dulu. Oke. Nabila Amalia ada? Hadir, Bu. Muhammad Rian? Hadir, Bu. Nisa Fadila? Hadir, Ibu. Gede? Hadir, Ibu. Nadia? Nur Syafila? Ada ya? Revin? Nabila ada, oke. Revin? Tidak ada ya. Tolong mikrofonnya dihidupkan ya. Maya? Hadir, Ibu. Oke. Muhammad Aditya? Aditya hadir, Bu. Gina? Gina masih ada? Gina hadir, Ibu. Kemudian Esterike? Hadir, Ibu. Ayu Regita? Hadir. Elina Fadila? Hadir, Ibu. Supriyani Rahmatilla? Hadir, Ibu. Supriyani? Ada ya? Ya, Nadia sudah saya checklist. Tolong dihidupkan kameranya ya. Jangan pakai raise hand karena biar cepat. Supriyani ada ya? Kemudian Nabela Oktaviana? Nabela ada.
Artika Akta Prawica, ada. Anissa Nurrahma, Anissa hadir Ibu. Lulu Zakia, Dulu hadir, Bu. Nabila Cahya, Nabila hadir Ibu. Akmal Hamami, Akmal hadir Ibu. Daniel Christian, Bu. nah, Putri Aulia,